Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Edabers, penonton setia channel Etalase Tunanetra dalam berbagi. Apa kabar kamu semua? Wow, sepertinya sudah cukup lama saya tidak muncul di channel ini dikarenakan banyak hal yang terjadi belakangan ini yang cukup menyita perhatian kita semua. Oke, para edabers sekalian, kali ini kita akan kembali menyimak sebuah cersil. Yap, kali ini cersil yang akan kami sajikan sebuah cersil bergenre kismis alias kisah misteri. Oke, bagi kamu yang belum subscribe channel kami ini, silakan di subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Mari kita bangun channel ini bersama. Terima kasih. Oke, para Edabers, penonton setia channel Etalase Tunanetra dalam berbagi. Kisah cersil yang akan kita simak sesaat lagi yaitu adalah kisah dari seorang bidadari yang terbuang dari kahyangan. Alkisah ada seorang bidadari yang sangat cantik yang terbuang dari kahyangan dikarenakan ia lahir dari hubungan para dewa yang tidak direstui. Maka hukuman dari dewa-dewa yang dijatuhkan kepada keluarga beliau adalah maka sang bidadari harus dihukum menjalani hukuman di muka bumi ini. Bagaimana kisah serunya? Yuk, mari kita simak bersama-sama. Inilah bagian pertama ataupun episode pertama dari kisah serial Dewi Ular dalam episode Roh Buru Cinta. Aplikasi tempat Reader Play tombol. Tap 2 kali untuk mengaktifkan, tap 2 kali dan tahan untuk tekan lama. Oke, para Edabers, mari kita simak bersama-sama. Selamat mendengar dan selamat menikmati. Bidadari Pendekar Naga SAKTI Pedang Sakti Cersil Istana Pendekar Dewa Naga Raja Iblis Racun Cerita Silat. Cerita silat Roh Pemburu Cinta 1 Roh Pemburu Cinta 1 Kamis 11 Oktober 2018 Dewi Ular 01 Roh Pemburu Cinta Bagian 1 Roh Pemburu Cinta Serial Dewi Ular Karya Terza Gita Pembuat Judul Novo Edit Teks dan PDF Syaiful Bahri Situbondo selesai diedit 29 September 2018 Situbondo selamat membacanya. Roh Pemburu Cinta oleh Terza Gita Serial Dewi Ular gambar sampul oleh Fansardi penerbit Sinar Matahari Jakarta. Hak cipta pada penerbit dilarang mengcopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Gemuruh hujan bagai irama nyanyian kubur malam semakin pekat ketika mendung hitam melapisi seluruh permukaan langit hitam, tak sekilas cahaya pun menoreh angkasa. Hujan di malam itu diiringi deru angin yang membadai. Kali ini hujan terasa aneh, sejak tadi tak ada petir yang tampak berkelip sekalipun, ujar seorang penjaga tol dalam hatinya. Namun sang penjaga masih hanya bisa merenungi keanehan itu tanpa bisa melontarkannya kepada sang teman. Jarak mereka berjauhan tak sanggup untuk saling berteriak menembus deru hujan bercampur badai. Jalanan pun terasa sepi, suara mobil lenyap bagai ditelan sang hujan. Sorot lampu mobil yang biasanya berkeliaran tak kenal waktu, malam itu bagaikan hilang tak berbekas padahal jarum jam masih menunjukkan pukul 1:20. Tak biasanya malam sesepi ini. Sekalipun hujan selebat apapun, 1-2 mobil pasti singgah di pos kami. Tapi mengapa malam ini sepertinya seluruh manusia telah terkubur di dasar bumi, sehingga sudah 15 menit tak satu mobil pun yang muncul dari ujung sana. Sang penjaga tol mencoba menghidupkan radio kecilnya untuk mendengarkan kalau ada berita kecelakaan di salah satu ruas tol.
Siapa tahu di seberang sana ada kecelakaan yang merintangi jalan sehingga menghambat kelancaran kendaraan yang ingin masuk ke tol. Tetapi anehnya, tak satu pun gelombang radio yang berhasil memancarkan siarannya. Biasanya RRI memancarkan siarannya selama 24 jam, tetapi malam itu gelombang RRI pun tak dapat diterima oleh radio kecil tersebut. Baru saja penjaga tol itu ingin menghampiri temannya di pos kedua, tapi tiba-tiba lampu padam seluruhnya, dan alam menjadi gelap gulita. Sekitar 3 detik kemudian, terdengar suara guntur menggelegar bagai menggetarkan bumi. Langit di seberang sana terbelah menjadi 2. Warnanya merah membara. Si penjaga tol itu terbelalak kaget bukan kepalang. Ia terpukau di tempat, mulutnya terengah tak mampu menyerukan kata sepatah pun. Langit yang pecah terbelah itu kira-kira berada di atas jalan tol berjarak sekitar 3 km dari gerbang pintu masuk tol tersebut. Kilatan cahaya petir dan rona merah membara membelah langit terlihat jelas oleh si penjaga yang sejak tadi merenungi keanehan malam itu. Tak sampai sedetik kemudian, dari cahaya merah membelah langit itu, tampak seberkas cahaya hijau meluncur turun ke bumi. Cahaya hijau itu tampak kemilau terang dan meluncur cepat bersama suara dentuman yang menggelegar pula. Jegak Astaga, apa itu? Pekik hati si penjaga tol yang belum bisa berkedip. Cahaya hijau yang bening dan terang itu padam seketika setelah ujung cahaya menyentuh permukaan jalan tol di kejauhan sana. Kurang dari sedetik kemudian, lampu jalanan pun menyala kembali. Si penjaga tol yang merinding karena melihat keanehan itu masih tertegun di tempat dengan mata lebar dan mulut ternganga. Pada saat itu dia merasakan jantungnya terhenti sesaat. Kemudian normal kembali, sadar seperti semula, maka hati pun berkecamuk dalam keraguan-raguannya. Apa yang kulihat tadi? Kilatan cahaya petirkah? Atau meteor jatuh? Ya, kurasa meteor atau bintang jatuh ke bumi dan jatuhnya di aspalan seberang sana. Kurasakan getarannya tadi seperti getaran gempa melanda jalanan ini. Gawat. Pasti jalanan di dekat tanjakan sana rusak. Jangan-jangan jembatannya roboh ke bawah. Penjaga tol itu lalu berseru kepada petugas patroli yang ada di pos seberang. Pak Harun, Pak. Saya melihat ada bintang jatuh di jalanan dekat tanjakan itu. Cobalah diperiksa, Pak. Jangan-jangan ada kerusakan. Penjaga tol lainnya berseru pula, benar, Pak Harun. Saya juga melihat, sepertinya ada meteor jatuh ke bumi, dan jatuhnya tepat di tanjakan itu, Pak. Komandan patroli jalan tol dari DLLJR segera memerintahkan anak buahnya untuk segera menuju ke tempat yang dimaksud oleh Arman, si penjaga tol yang berseru pertama kali itu. Dengan mobil kap terbuka dan tak pedulikan hujan mengguyur dengan deras, mereka meluncur dengan kecepatan sedang. Namun ketika melewati jalan tanjakan, ternyata jalanan masih mulus. Sampai sejauh sekitar 8 km, jalanan tetap mulus tanpa lubang atau hambatan apapun. Mobil itu akhirnya kembali arah setelah mencapai jalur pemutar khusus mobil patroli jalan tol. Mereka kembali ke gerbang dan memberitahukan kepada Arman, serta Beno yang menurutnya ikut melihat keanehan sinar hijau tadi, bahwa apa yang mereka cemaskan hanya sebuah fantasi belaka. Tapi Arman dan Beno sempat membantah dan akhirnya mereka saling berdebat hingga berkepanjangan. Sebuah mobil melintas keluar melalui gerbang tol ketiga, tak jauh dari tempat Arman kembali ke posnya. Seharusnya Arman tak perlu menghentikan mobil tersebut karena mobil sudah dalam keadaan bebas bea tol. Mobil itu telah membayar retribusi tol dari gerbang lain dan sedang meluncur menuju jalan berikutnya. Tetapi keyakinan Arman tentang misteri sinar hijau yang menghantam jalan dekat tanjakan itu membuat Arman berani melambaikan tangan hingga mobil itu berjalan pelan sekali di depannya. Kaca pintu sopir diturunkan, dan seorang pemuda dengan wajah kesal menatap ke arah Arman. Saya sudah membayar di gerbang sana tadi. Apa harus bayar lagi di sini? Si pemuda pemilik mobil Scudo merah itu bernada membentak. Maaf Bung. Saya cuma mau kasih tahu Anda agar hati-hati jika mendekati tanjakan sana nanti. Kelihatannya ada kerusakan kecil yang harus Anda hindari. Hanya itu. Silakan jalan terus. Oh, ya, makasih. Jawab si pemuda dengan wajah masih kesal. Scudo merah hati itu pun meluncur kembali dengan kecepatan berkurang dari semula. Kerusakan kecil? Ngapain pakai biar tol segala kalau jalanannya yang rusak gak segera diperbaiki? Buat apa duit sebanyak itu? Ada-ada saja. Gerutu si pemuda yang tampaknya ingin segera sampai rumah, tapi harus mengurangi kecepatan mobilnya sebelum melewati jembatan yang menanjak itu. Pemuda itu adalah seorang insinyur yang bekerja di sebuah perusahaan asing yang ada di Jakarta. Ia lebih akrab dipanggil dengan sebutan Pram, walau beberapa orang ada yang memanggilnya Pramuda. Sifatnya yang sangat peduli dengan keluarga, membuatnya malam-malam harus pulang dari rumah Seng kakak yang dikabarkan sakit itu. Prasetya, Seng kakak yang sakit itu akhirnya dibawa ke rumah sakit atas saran Pram melalui telepon tadi pagi. Toh saran itu membawa hasil yang sangat penting diketahui oleh keluarga, bahwa Prasetya ternyata terkena kanker otak yang cukup membahayakan. Rapat keluarga malam itu membuat Pram terpaksa pulang lewat tengah malam. Seandainya esok bukan hari kerja dan dia punya tugas penting, barangkali Pram memilih tidur di rumah kakaknya ketimbang menembus hujan selebat itu. Pada waktu Pram mendengar kabar bahwa kakaknya jatuh sakit, ia masih berada di Batam. Siang itu pula ia pulang bersama adiknya yang kebetulan juga ada urusan dengan sebuah perusahaan di Batam. Tapi Pram langsung ke rumah Prasetya, sedangkan Rena, adik perempuannya, langsung pulang ke rumah orang tua mereka. Pram tak sempat mengurus barang-barangnya yang dibawa pulang ke rumah orang tuanya oleh Rena. Nanti sore setelah pulang dari rumah Pras, aku ke rumah Mama sambil mengambil barang-barangku. Mungkin sekarang Mama sudah berada di rumah Pras, kata Pramuda ketika keluar dari bandara bersama Rena. Siapa yang antar Mama ke rumah Pras? Kuasa Mama belum ke rumah Pras. Sebaiknya kau singgah dulu ke rumah, lalu bawa Mama ke rumah Pras. Aku dari kantor langsung rumah Pras, tak perlu pulang dulu untuk jemput Mama. Kan ada Pardi. Mama pergi sama Pardi, sekalipun Pardi sudah bisa nyetir dan punya SIM, tapi Mama tetap anggap Pardi sebagai tukang kebun kita, Pram. Tapi agaknya saat itu Pram cenderung untuk segera ke rumah Prasetya untuk memeriksa apakah kakaknya sudah dibawa ke rumah sakit atau belum. Ia sempat mampir ke kantor selama 10 menit untuk memberikan laporan singkat kepada atasannya dan mengambil mobilnya yang dititipkan ke kantor sebelum ia berangkat ke Batam 2 hari yang lalu. Ketika Pram sampai ke rumah Prasetya ternyata Seng kakak sudah dibawa ke rumah sakit, sehingga Pram terpaksa segera meluncur ke rumah sakit. Pram sempat menggerutu jengkel dengan keponakannya, Nadia, anak sulung kakaknya, yang jika pakai telepon tak pernah kenal waktu, sehingga Pram berulang kali gagal menghubungi telepon rumah kakaknya untuk mengetahui posisi Pras saat itu. Ternyata sudah dibawa ke rumah sakit. Pada saat mendengar hasil pemeriksaan sementara dari pihak dokter bahwa Prasetya diduga terkena kanker otak, pihak keluarga sempat panik, terutama Maria, istri Prasetya itu mudah gugup oleh hal-hal yang mengejutkan itu. Pram segera membawa Maria pulang ke rumah Seng kakak.
Saat itu, Herna dan mamanya pun segera datang dan mereka berunding secara kekeluargaan, mengingat Prasetya satu-satunya anak dari 4 saudara yang tingkat perekonomiannya paling rendah. Pukul 8 malam nanti, Herna pulang lebih dulu dengan mama dan Pardi, si tukang kebun yang disuruh mengemudikan mobil Herna. Pram masih tinggal di rumah Pras, berbicara dengan keluarga di pihak Maria. Hujan yang turun sejak pukul 10 malam membuat Pramuda mencoba untuk menunggu hujan reda di rumah kakaknya. Tapi karena hujan tak mau reda, maka Pram nekat pulang tanpa keraguan. Pada saat itulah, Pram mendapat peringatan dari si penjaga gerbang tol tersebut. Pramuda memang memperlambat laju mobilnya saat melewati jalan menanjak di atas jembatan layang itu. Ia memperhatikan kerusakan jalan yang dimaksud si penjaga tol tadi. Namun menurutnya jalanan tetap halus mulus tanpa lubang yang dapat membahayakan laju kendaraan. Mana jalan yang rusak? Sialan, aku dikerjain si penjaga tol tadi. Gerutu Pramuda sambil belum berani menambah kecepatan mobilnya. Tetapi mata pemuda itu segera menatap sesosok tubuh yang berdiri di pinggir jalan, merapat ke pagar jalan. Sosok yang basah kuyup itu adalah sosok seorang wanita muda berambut panjang sepunggung dengan pakaian long dress putih berlengan panjang longgar. Gaun itu sangat tipis dan begitu lekat dengan tubuh karena terguyur-guyup oleh air hujan. Hah? Siapa gadis itu? Manusia atau kuntilanak? Tanda seru. Ujar hati Pramuda yang sangat terkejut begitu wajah si gadis tersorot lampu mobilnya. Seketika itu juga bulu kuduk Pram berdiri meremang. Jantungnya berdetak cepat dengan wajah tegang. Pandangan matanya segera ditujukan ke arah kaki si gadis bergaun putih tipis itu. Ternyata kedua kaki gadis itu menapak asfalan. Oh, bukan. Bukan kuntilanak atau peri, tapi orang gila. Sialan, bikin kaget saja. Dasar orang gila. Sudah tahu hujan masih juga keluyuran. Di jalan tol, lagi. Pram segera melaju dengan mobilnya, walau dalam hati sempat berkata, kasihan. Padahal gadis itu punya wajah cantik, pantas jadi foto model. Bodinya juga oke. Sayang otaknya gak oke. Kalau saja dia. Ucapan batin itu terhenti seketika, karena jalannya mobil tiba-tiba tersendat-sendat. Lebih parah lagi, mesinnya pun segera mati bagai mobil kehabisan bensin. Wah, kenapa dengan mobil ini? Padahal tadi sore baru isi bensin penuh. Pram buru-buru mengarahkan mobilnya yang masih menggelinding tanpa suara itu ke tepi, memasuki lajur darurat. Ia mencoba menghidupkan mesin mobil lagi, tapi tak berhasil. Sampai akhirnya mobil benar-benar berhenti dan yang terdengar hanya deru hujan yang disertai angin yang tak sekencang tadi. Brengsek, kenapa ngandep mobil ini? Baru beli 4 bulan udah ngandep begini, apa minta dibakar di depan sorok omnya? Geram hati Pramuda sambil mencoba menstarter berulang kali. Akhirnya dia putus asa. Wah, terpaksa harus keluar dan buka kap mesin dia. Kunyuk brengsek. Mana hujannya masih deras begini, dan ada payung di belakang. Biar masih basah juga, tapi tak seberapa kuyup jika memeriksa mesin pakai payung. Pramuda meraih payung yang ada di yok belakang. Pada saat itu juga ia melihat si gadis bergaun putih dan berambut panjang itu mendekati mobilnya dengan langkah gontai Karen menggigil kedinginan. Kedua tangannya saling memeluk tubuh, dan kakinya yang tanpa sandal atau sepatu itu tetap menapak di aspal. Celaka, gadis gila itu mendekat kemari. Gumam Pramuda dengan tubuh segera merinding. Namun payung tetap diraihnya. Kalau dia macam-macam, kupukul pakai payung saja, pikirnya. Atau mungkin ia akan segera pergi jika ku berikan payungku ini. Gadis itu mendekat dari samping kiri. Ia berhenti di depan kaca pintu kiri. Wajahnya tampak samar-samar karena air hujan yang membasahi di kaca pintu kiri itu. Namun Pram segera menurunkan kaca tersebut karena si gadis mengetuk-etuknya dengan kuku jemarinya yang tak seberapa runcing itu. Trek. Pram tak punya pilihan lain selain menurunkan kaca pintu tersebut dan mengajaknya bicara baik-baik agar tak mengamuk. Hal yang paling dikhawatirkan apabila gadis gila itu diusir dengan kasar, lalu mengamuk, melempari dengan batu atau sejenisnya, itu lebih berbahaya. Apalagi mesin mobil dalam keadaan ngadat dan tak bisa di-starter. Hai, mau kemana malam-malam begini, non? Sapa Pramuda dengan dipaksakan bernada ramah dan senyum takut, tapi tangannya sambil memutar kunci kontak beberapa kali. Battery menunjukkan langsung 70%. Pram tak berkedip, jari telunjuk dan jari tengah ditempelkan di pelipis. Tiba-tiba Pram merasa ada sesuatu yang mengalir dari tatapan dingin si gadis. Sesuatu itu adalah semacam getaran halus yang membuat mata Pramuda berkedip dan seperti terkantuk dalam sekejap. Sangat sekejap. Setelah itu pandangannya terang kembali dan rasa kantuk itu tak ada sama sekali. Pram tak menghiraukannya. Boleh aku menumpang mobilmu? Tintanya dengan suara bening namun sedikit besar untuk jenis suara wanita. Suara itu menandakan adanya suatu ketegasan dalam kepribadiannya. Pramuda masih menanggapinya dengan senyum dan keramahan yang dipaksa. Kau mau kemana, non? Mungkin kita berbeda arah? Tak bisakah kau memberikan tumpangan kepadaku? Bisa, tapi mau sampai mana? Sampai jembatan Semanggi? Ya, sampai jembatan Semanggi, jawab si gadis, kalem tapi berkesan serius. Pramuda jadi berpikir, kelihatannya dia normal-normal saja. Bisa diajak bicara dengan betul. Jangan-jangan dia tidak gila. Karena Pram diam beberapa saat merenungkan kata batinnya sendiri, si gadis akhirnya berkata lagi dengan nada datar. Kau keberatan? Oh, bukan keberatan. Pram buru-buru menyahut dengan senyum yang makin dipaksakan. TPI, kau lihat sendiri, mobilku mogok begini, bukan? Bagaimana aku bisa memberimu tumpangan kalau mobil ini tak mau jalan? Gadis itu tetap memandang. Kedua tangannya memeluk tubuh, bagai menutupi gumpalan dadanya yang tampak membusung seksi itu. Pandangan metu yang datar itu terasa aneh bagi Pram, hingga berulang kali tengkuk kepala Pram bergidik merinding. Akan ku bantu menghidupkan mesin mobil ini jika kau izinkan aku menumpang mobilmu, ujar si gadis tetap dengan suara datar, seakan tak mempunyai aksen dan intonasi yang jelas. Pram sempat bimbang, namun hati menjadi tak enak. Masuklah, aku akan perbaiki dulu mesinnya. Mudah-mudahan bisa hidup kembali. Tanpa ragu-ragu si gadis segera membuka pintu mobil, karena Pram telah membuka kuncinya secara otomatis. Tanpa sungkan dengan pakaian dan sekujur tubuhnya yang basah kuyup si gadis duduk di yok samping, seakan tak peduli yok itu akan menjadi basah atau tidak. Entah mengapa aku menjadi tak tega melihatnya. Mudah-mudahan dia bukan wanita jahat yang bersekongkol dengan sekelompok perampok di depan sana, pikir Pramuda sambil menarik nafas. Ketika Pram ingin keluar untuk menengok mesin mobil, gadis itu buru-buru berkata dengan nada masih datar pula, tak usah turun. Pram memandang, si gadis juga menatap. Wajah cantik itu tampak pucat dengan bibir membiru bak mayat bangkit dari kuburnya. Sekerak, bulu kuduk Pramuda pun berdiri meremang lagi.
Jantungnya mulai semakin berdetak-detak walau ia masih sanggup bersikap tenang. Non, mobil ini mogok dan mesinnya harus kuperiksa. Pasti ada yang kendor atau putar saja kunci kontaknya, potong si gadis berkesan tegas. Pram tersenyum menutupi rasa jengkelnya. Namun ia melegakan hati si gadis dengan segera memutar kunci kontak. Klik geruung. Tanda seru. Pram terkejut dalam hati. Ternyata mesin mobil dapat dihidupkan dengan mudah sekali. Suaranya tetap bersih dengan getaran yang stabil, tanpa ada kelainan apapun. Senyum pemuda itu terkesan malu karena hati sempat meremehkan perintah si gadis. Ternyata ucapan si gadis terbukti. Wajah cantik berhidung mancung itu pun segera menghadap ke depan, pandangannya lurus dan terkesan hampa. Seakan tak punya rasa senang mendengar mesin mobil bisa dihidupkan kembali. Mobil mulai berjalan pelan ketika hati pramuda bertanya pada diri sendiri. Siapa gadis ini sebenarnya? Apakah ucapannya tadi mengandung kemukjizatan atau secara kebetulan saja tanda seru? Pram melirik, ingin menanyakan jati diri si gadis, tapi tiba-tiba tengkuknya menjadi merinding kembali karena si gadis melirik dengan kaku tanpa senyum seulas pun. Pramuda juga baru menyadari bahwa gadis itu membawa aroma wangi yang aneh. Seperti wewangian cendana bercampur pandan. Aroma wangi itu semakin lama terasa semakin memenuhi ruangan mobil tersebut. Rumah mungil di pinggiran kota itu merupakan salah satu dari perumahan real estate yang telah dimiliki oleh Pramuda. Selama 3 tahun bekerja di perusahaan asing, Pramuda sudah mampu membeli rumah tersebut walau masih mempunyai masa angsur beberapa bulan lagi. Tetapi dengan memiliki rumah pribadi tersebut, setidaknya Pramuda sudah memikirkan masa depan dan hari tuanya. Dalam usia 28 tahun, sudah selayaknya Pramuda berpikir tentang rumah tangga. Tetapi sampai saat ini ternyata belum ada wanita yang cocok untuk dijadikan sebagai pendamping hidupnya. Banyak gadis yang digaetnya, namun pemuda itu agaknya masih mempertimbangkan beberapa hal yang membuatnya belum mau memutuskan untuk mengambil salah satu dari mereka sebagai seorang istri. Seorang teman pernah berkata kepada Pramuda, kurang apalagi persiapanmu, Pram? Jabatan punya, rumah sudah punya, perabot komplit, bahkan lengkap dengan pelayannya segala, kan tinggal memboyong anak gadis orang saja kan? Apa susahnya sih? Calon pun tinggal pilih. Pram hanya menjawab, ada 2 yang belum kupunyai, cinta dan kepuasan. Maksudmu kau gak bisa puas dengan seorang perempuan saja? Maksudku, aku belum puas hidup dengan kebebasan. Aku belum punya cinta yang sejati, yang bisa kurasakan kehadirannya dalam hidupku. 2 faktor yang sangat penting itu tak bisa disanggah atau didebat oleh siapapun. Pramuda masih menyukai hidup bebas tanpa ikatan seorang istri. Bukan berarti dia tak berani dibebani tanggung jawab, namun dia tak ingin menjadi suami yang masih memburu kebebasan di belakang istrinya. Puas-puaskan dulu masa mudamu, supaya Itulah kata-kata manis yang dikutip dari ucapan almarhum ayahnya. Dan kata-kata itu yang melekat kuat dalam hati dan pikiran Pramuda, sehingga ia memilih untuk tinggal di rumah mungil bersama Mak Supi, pelayan yang usianya sudah 45 tahun itu. Mak Supi sudah dianggap sebagai ibu sendiri, dalam arti, perempuan separuh baya itu merawat keseharian Pramuda dengan sungguh-sungguh. 8 tahun lamanya Mak Supi bekerja sebagai salah satu pelayan di rumah mamanya Pramuda. Tetapi begitu Pramuda mempunyai rumah sendiri, Mak Supi tetap betah tinggal bersama Pramuda dengan kepercayaan penuh. Tak heran jika Mak Supi memberi saran ini itu dan diterima Pram sebagai saran orang tua. Hubungan kekeluargaan Mak Supi dengan Pramuda membuat perempuan separuh baya itu sering mempunyai kepekaan rasa. Seperti halnya pada malam hujan deras itu. Hati Mak Supi merasa tak enak dan selalu resah memikirkan Pramuda yang belum sampai rumah. Padahal jam dinding di ruang makan sudah menunjukkan pukul 2 kurang 5 menit dini hari. Mak Supi tak bisa tidur nyenyak, sebentar-sebentar bangun dan bertanya dalam hati mengapa Tuan Pram belum pulang. Ada apa di perjalanan? Dicobanya untuk melangkah ke ruang tamu dan menyingkap tirai penutup pintu berkaca itu. Jalanan komplek perumahan elit itu tampak sepi. Hujan masih deras disertai angin yang walau tak terlalu kencang namun menyiratkan debar-debar kecemasan di hati Mak Supi. Perempuan yang gemar mengenakan kebaya itu akhirnya masuk ke kamarnya lagi, berdoa dalam hati agar Sang Tuan Muda tidak mendapat halangan apapun di perjalanan. Biasanya kalau terlambat datang, Tuan Muda sering menelepon ke rumah dengan memakai handphonenya, tapi mengapa dari tadi tak ada telepon dari Tuan Pram? Ya, andai saja Pram mendengar kata hati Mak Supi, mungkin dianggapnya terlalu berlebihan. Sebab, dalam kenyataannya Pram tidak merasakan kecemasan apapun kecuali perasaan heran yang berputar-putar dalam hatinya. Mulanya Pram merasa cemas terhadap gadis yang ditemukan di pinggir jalan tol itu. Bisa saja gadis itu adalah komplotan perampok yang menjebak Pram di suatu tempat. Tapi setelah Pram memberanikan diri untuk menanyakan pribadi si gadis, maka kecurigaannya hilang sedikit demi sedikit. Mengapa kau hujan-hujan dan lewat tengah malam begini berada di pinggir jalan tol? Pram kembali melirik kaki si gadis yang tak bersepatu dan atau mengenakan sandal jepit itu. Kemudian ia menambahkan kata sebelum si gadis menjawab. Apakah kau membawa tas dan tidak beralas kaki? Apakah kau habis mengalami musibah? Dirampok? Atau diperko? Pram tidak tega untuk melanjutkan hasratnya yang ingin menyebut kata diperkosa itu. Tapi agaknya si gadis sudah mengerti apa yang dimaksud oleh Pram. Dengan tanpa memandang ke arah Pram, melainkan lurus ke depan bagai orang menerawang, si gadis pun memberikan jawaban yang masih terkesan datar. Aku dibuang. Pram melirik sebentar, siapa yang membuangmu? Si gadis mengambil nafas dalam-dalam, diam sesaat, kemudian menjawab pelan, sulit untuk diterangkan padamu. Pram membisu 3 hitungan, kemudian suaranya terdengar dengan nada ramah. Boleh tahu namanya? Kumala Dewi. Jawab gadis itu tanpa ragu-ragu, juga tanpa berpaling memandang Pram. Ia tampak menggigil, hati Pram menjadi iba. Diok belakang ada jaket. Ambil dan pakailah sebagai penghangat tubuhmu sementara. Gadis itu tak sungkan-sungkan melakukan apa yang diperintahkan Pram. Ia mengambil jaket tebal yang kerahnya berbulu, kemudian dikenakannya begitu saja tanpa ada rasa canggung atau malu sedikit pun. Setelah itu dia duduk dengan kedua tangan bersedekap dan memandang ke arah depan lagi. Kali ini pandangannya tidak sekosong tadi. Pandangan Metu itu memperhatikan keadaan kanan kiri jalan, lampu-lampu gedung dan tulisan-tulisan berneon terang. Dia seperti orang yang baru mengenal kota Jakarta. Pram agak heran, secepat itu ekspresi si gadis berubah menjadi seperti orang udik masuk kota. Namaku Pramuda, dan kau bisa memanggilku Pram saja. Gadis itu tak menggumam, menatap Pram sebentar, kemudian memperhatikan kanan kiri jalan lagi. Cuek sekali dia, pikir Pram sambil menyunggingkan senyum kecil, lalu mengajaknya bicara lagi. Tujuanmu mau kemana, Kumala? Entah, aku belum mempunyai tujuan yang pasti. Hati pemuda itu menggerutu, wah, jangan-jangan perek celaka.
Pram sengaja diam saja saat mobilnya sudah melewati jembatan Semanggi, turun ke bawah dan menuju ke arah Blok M. Gadis itu juga diam saja, tak ada protes sedikit pun. Padahal ia tadi bilang mau turun di jembatan Semanggi. Pram memendam keheranan dalam hatinya. Kumala, bagaimana jika kau ku antar pulang ke rumahmu? Pancing Pramuda. Apakah aku mempunyai rumah di dunia ini? Kumala Dewi justru balik bertanya, membuat Pram tertawa pelan karena menganggap si gadis sedang bercanda. Aku turun di jembatan Semanggi saja, kata Kumala. Loh, jembatan Semanggi sudah lewat, ujar Pramuda. Gadis itu menatap Pramuda dengan dahi sedikit mengkerut. Mengapa kau tidak berhenti dan menyuruhku turun? Bukankah tadi ku bilang akan turun di jembatan Semanggi? Habis, kau diam saja, bantah Pramuda. Kumala Dewi tarik nafas kembali, sepertinya sedang menahan rasa dongkol dalam hatinya. Pramuda menjadi serba salah. Hati pun menjadi berkata pada diri sendiri. Rupanya dia belum tahu seluk-beluk kota Jakarta. Dia belum tahu letak jembatan Semanggi. Berarti dia bukan dari Jakarta. Lalu, dari mana asalnya? Ketika Pram menanyakan hal itu, Kumala membenarkan, ia mengaku belum tahu di mana letak jembatan Semanggi dan bahkan belum tahu seperti apa itu jembatan Semanggi. Hal yang paling menggelikan di hati Pram adalah kata-kata polos dari Kumala ketika menyatakan anggapannya tentang jembatan Semanggi. Kusangka jembatan Semanggi adalah jembatan sebuah sungai panjang yang bernama Sungai Semanggi. Kutunggu melihat air sungai mengalir, lalu aku akan berkata berhenti padamu, dan aku akan turun. Tapi ternyata dari tadi tak kulihat sebuah sungai, sehingga ku pikir belum sampai jembatan Semanggi. Kalau saja tak khawatir menyinggung perasaan si gadis yang sejak tadi tanpa senyum itu, Pram akan tertawa keras di dalam mobilnya mendengar pengakuan polos itu. Tapi demi menjaga perasaan si gadis, Pram hanya tertawa pendek dan menjelaskan tentang jembatan Semanggi. Dari mana asalmu, Kumala? Dari langit, jawab Kumala. Jawaban itu membuat Pram melebarkan senyum memanjangkan tawa walau tak terbahak. Pram yakin kalau si gadis itu mempunyai selera humor yang cukup lumayan, walau tak pernah tersenyum atau tertawa setiap melontarkan humornya. Justru ekspresi seperti itulah yang menurut Pram merupakan ekspresi seorang humoris yang pandai melontarkan canda menggelikan bagi lawan bicaranya. Jika kau tak tahu kemana arah tujuanmu, sedangkan hari sudah kelewat malam begini, belum lagi hujan yang tiada kunjung reda, aku punya saran padamu, Kumala. Dewi Ular 01 Roh Pemburu Cinta di http://cerita tanda pisah silat tanda pisah novel.blogspot.com by Syaiful Bahri Situbondo. Gadis itu tak bertanya, namun memandang Pram dengan matanya yang punya nada-nada curiga. Aku tidak bermaksud jahat padamu, ujar Pram. Aku hanya ingin menolongmu. Kurasa kau sedang kalut dan tak tahu harus melangkah kemana. Jadi, aku punya saran agar kau bermalam di rumahku dulu. Mungkin esok pikiranmu sudah mulai tenang dan kau dapat menentukan langkah harus kemana. Aku bermalam di rumahmu, tidur di sana. Dahi gadis itu sedikit mengkerut. Pram mulai tak enak hati lagi. Aku bersumpah, gak bermaksud jahat apa-apa padamu kok. Itu hanya saran, katakanlah, usul. Kau boleh menolaknya jika kau gak setuju dengan usulku. Cukup lama gadis itu membisu, sepertinya ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Pramuda sengaja membiarkan si gadis dalam kebisuan, sengaja memberi kebebasan bagi si gadis untuk merenungkan usulnya tadi. Pram tak ingin berkesan memaksa Kumala hingga menimbulkan kecurigaan yang negatif. Beberapa saat kemudian, Kumala Dewi berbicara terlebih dulu dengan pandangan mata yang kembali lurus ke depan bagai orang yang sedang menerawang. Jika aku nanti bermalam di rumahmu, nanti apa kata orang? Mereka akan menganggapku sebagai gadis murahan yang tak punya harga diri. Mereka bebas berkomentar apa saja selagi mereka mempunyai otak picik. Tapi dalam menghadapi persoalan seperti yang aku alami ini, haruskah kita berpikir tentang komentar orang lain? Bukankah mereka tidak tahu persis persoalan kita? Seperti aku sendiri yang tak tahu persis persoalan yang kau hadapi selama ini. Mengapa harus pedulikan apa kata mereka? Kumala Dewi diam sebentar, lalu bertanya dengan nada datar, istrimu. Pram tertawa pelan seperti menggumam. Jangan khawatir, kau aman di rumahku. Aku belum punya istri. Gadis itu buru-buru berpaling menatap dalam keremangan cahaya lampu jalanan yang menyorot ke wajah Pram sekilas itu. Pram merasa si gadis menghendaki ketegasan sekali lagi, sehingga Pram menganggukkan kepala dengan pandangan mata yang meyakinkan. Aku gak bohong kok, serius. Aku belum punya istri. Rupanya Kumala Dewi tidak mempunyai pilihan lain. Dia seperti dihadapkan oleh satu alternatif, sehingga mau tak mau harus menyetujui usul dan saran Pramuda. Sebagai kepastiannya menerima usul dan saran itu, Kumala Dewi menganggukkan kepala satu kali. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Senyum pemuda tampan berambut rapi itu membias seulas di bibir. Sayang tak begitu kentara, sehingga Kumala Dewi tak begitu berniat untuk menikmati senyum yang sebenarnya punya daya tarik tersendiri bagi para gadis itu. Sudah berapa lama kau berada di jalan tol tadi? Lumayan, jawab Kumala Dewi. Tak adakah mobil yang mau stop sebelum mobilku mogok? Baru sebuah mobil patrol, dan aku bersembunyi. Takut disangka wanita malam dan bersembunyi. Kau bersembunyi di mana? Menurutku tak ada pohon di pinggir jalan tol tadi. Aku bersembunyi di balik tiang lampu penerang jalan. Merapat di sana, mereka lewat dan kembali lagi tanpa melihatku. Awak Pramuda manggut-manggut sambil tersenyum kagum. Bagaimana bisa kau berada di jalan tol seperti tadi? Apakah seseorang membuangmu dari dalam mobil? Desak Pram sebelum tiba di rumahnya. Tidak, jawab Kumala tegas. Aku sendiri tidak tahu, tiba-tiba aku berada di jalanan tadi. Rasanya aku habis jatuh dari langit. Pram tertawa lagi. Tapi dalam hatinya menduga bahwa si gadis mengalami gangguan ingatan akibat kepalanya membentur sesuatu. Tapi anehnya gadis itu masih ingat siapa namanya. Mungkin dia juga masih ingat di mana rumahnya dan apa persoalan sebenarnya. Hanya saja ia masih enggan untuk berterus terang kepada Pram. Setibanya tiba di rumah mungil namun indah itu, Kumala Dewi masih duduk di dalam mobil. Setelah Pram menyuruhnya turun, barulah ia turun dari dalam mobil. Gadis itu memandang keadaan sekeliling dengan ekspresi heran bercampur kagum. Sepertinya ia sangat merasa asing dengan lingkungannya. Ketika dikenalkan dengan Mak Supi, gadis itu memandang Mak Supi tak berkedip. Dua jarinya ditempelkan di pelipis kanan sesaat. Mak Supi menggeragap sebentar, lalu lanjutkan tersenyum ramah. Mak, tolong bantu dia, bisik Pramuda kepada pelayannya. Dia aku temukan di pinggir jalan tol dalam keadaan basah kuyup dan sepertinya minggat dari rumah dengan terburu-buru. Dugaan saya juga begitu tuan. Sebab dia tidak pakai alas kaki, carikan pakaian yang cocok untuknya. Kalau perlu celana joansku yang masih lumayan berikan padanya. Bukankah Nonarna punya gaun yang sudah lama tidak dipakai, tuan? Saya rasa akan cocok jika dikenakan dengan nona itu. Bisik Mak Supi di ruang tamu. Jangan pakai gaunnya Rena, salah-salah Rena bisa sewot padaku. Carikan celana jeans dan t-shirt saja. Jangan lupa, buatkan makan dan minuman penghangat untuknya. Baik, tuan. Jawab Mak Supi dengan patuh.
dan wajah perempuan separuh baya itu tampak lega melihat pramuda pulang dalam keadaan selamat. Hanya saja, dia agak aneh melihat tuannya pulang membawa gadis yang ditemukan di pinggir jalan. Tak biasanya Pram pulang membawa gadis sembarangan. Pram memang sering membawa pulang seorang wanita, tapi biasanya keren-keren. Sekalipun demikian, Mak Supti tetap melayani Kumala Dewi dengan keramahan yang sudah menjadi bagian dari kepribadiannya. Mak Supti sendiri merasa heran melihat gadis yang tak mau tersenyum itu, sekalipun tidak kelihatan ketus dan judes. Ajakan senyum Mak Supti selalu dibalas dengan anggukan kepala tipis, nyaris tak terlihat. Semula Mak Supti juga menyangka kalau Kumala Dewi adalah gadis yang gila. Tapi setelah beberapa kali bisa menjawab pertanyaan dengan benar, Mak Supti yakin gadis itu tidak gila. Menurut saya dia sedang stres, Tuan. Kelihatannya begitu, tapi ku harap kau jangan banyak bertanya hal-hal yang menyangkut masalah pribadinya, Mak. Nanti dia merasa jengkel dan kurang suka padamu. Pesan pramuda ketika Kumala Dewi sedang mandi. Kalau kau mau tidur lagi, tidurlah sana, Mat. Asal segala sesuatu buat gadis itu sudah kau siapkan, Mat. Big Tuan. Tapi bolehkah saya menanyakan sesuatu kepada Tuan? Tentang apa? Pramuda berkerut Dewi. Apakah Tuan sudah mengganti lampu kamar mandi? Belum. Oh, ya, aku lupa membeli lampu bohlam yang baru. Sebaiknya, tapi, Tuan, potong Mak Supti, lalu melirik ke arah kamar mandi yang tak terlihat dari tempat mereka bicara. Pram menjadi heran melihat Mak Supti ragu-ragu. Tapi kenapa? Tapi ketika Nona Kumala masuk ke kamar mandi, tiba-tiba lampu kamar mandi menyala sendiri, Tuan. Ah, Pram tak percaya. Tuan bisa lihat sendiri sekarang. Pramuda tak habis pikir ketika melihat lampu kamar mandi menyala terang. Padahal ketika ingin ditinggalkan ke Batam, Mak Supti sudah laporan bahwa lampu kamar mandi putus, tak bisa menyala. Pram berjanji akan membelikan bohlamnya sepulangnya dari Batam nanti. Namun sekarang, dari kaca atas pintu kamar mandi, lampu itu tampak menyala terang sepertinya sudah diganti dengan bohlam yang baru. Kamar mandi itu adalah kamar mandi khusus yang hanya dipakai oleh Ram atau Rena atau tamu yang perlu membersihkan badan. Bukan kamar mandi untuk pembantu. Tak mungkin Mak Supti memasang bohlam lampu sendiri, sebab letak bohlam lebih tinggi. Hati pemuda itu semakin heran ketika Kumala selesai mandi. Pram segera berlagak buang air kecil. Tapi sebenarnya ingin memeriksa bohlam tersebut. Ternyata bohlam tersebut adalah bohlam yang lama. Bagian tepi bohlam sudah berwarna hitam samar-samar bagaikan hangus. Anehnya masih bisa menyala. Lebih aneh lagi, ternyata saklar lampu dalam keadaan turun. Padahal untuk menyalakan lampu tersebut, saklar harus dinaikkan. Tapi kenapa sekarang lampu bisa menyala dalam keadaan saklar turun? Dan hal yang lebih aneh lagi, kamar mandi yang habis dipakai untuk mandi Kumala Dewi itu menyebarkan aroma wangi cendana bercampur padan. Enak, lembut dan sedap. Padahal seharusnya wangi yang tercium di kamar mandi itu adalah wangi sabun yang dipakai mandi. Itulah yang menjadi alasan jika Pram menjadi merinding dan buru-buru keluar dari kamar mandi. Kumala Dewi tidur terpisah dengan Pramuda. Ia ada di kamar yang biasa dipakai tidur oleh Rena jika sang adik perempuan itu sedang bermalam di rumah mungil tersebut. Pram sengaja menjaga jarak agar tak ada kesan negatif di mata Kumala Dewi. Padahal dalam hati Pram memuji habis-habisan gadis yang diperkirakan berusia sekitar 24 tahunan itu. Pram melihat gadis itu secara jelas baru pada esok harinya. Ternyata Kumala benar-benar seorang model atau bintang film yang belum pernah dilirik oleh produser manapun. Kecantikan gadis itu tampak jelas pada pagi hari, sewaktu mereka sarapan bersama. Kumala mempunyai kulit yang putih, halus, lembut, dan menurut dugaan Pram seperti kulit bayi. Matanya tak terlalu besar namun berbentuk indah. Alis matanya tidak terlalu lebat namun juga membentuk keindahan tersendiri dengan bulu mata yang lentik bak bulu mata boneka. Hidung yang mancung itu sangat serasi sekali dengan bibir yang sensual menggairahkan. Ia gadis yang berperawakan tinggi, seksi dan padat. Rambutnya mempunyai warna hitam yang kemilau. Lebat, sangat cocok untuk model iklan sampo. Oh. Ternyata bukan hanya Pram yang menyanjung kecantikan itu dalam hati. Mak Supti pun mengakui bahwa Kumala Dewi benar-benar seorang gadis yang mempunyai nilai kecantikan tinggi. Belum pernah ada gadis bawaan Pram yang secantik Kumala Dewi. Rupanya keadaan basah kuyup tersiram hujan membuat kecantikan itu tertutup dan tak sempat menjadi pusat perhatian Mak Supti maupun Pramuda sendiri. Dengan mengenakan celana jeans dan t-shirt seperti itu dia tampak manis sekali. Pikir Pramuda sambil berlagak tak memperhatikan Kumala yang duduk di kursi seberang meja. Aku sangka malam kemarin aku membawa seorang ratu kecantikan yang sedang kalut. Mungkin sekarang kekalutan otaknya sudah berkurang. Tak ada salahnya kalau kutanyakan hal-hal yang sedikit bersifat pribadi padanya. Ia nampak lebih tenang dari semalam. Sementara itu, di hati sang pelayan separuh baya mempunyai kecamuk yang berbeda. Ternyata dia manusia. Semalam aku sempat menyangkanya sebagai peri atau setan yang bergoyantangan. Habis, kebetulan saja pas dia datang ada beberapa hal yang aneh, seperti bohlam lampu kamar mandi menyala sendiri dan bau wangi yang jarang tercium di rumah ini. Ternyata ada seorang gadis yang baik, walau jarang tersenyum. Ia gadis yang rajin, bukan seorang pemalas. Pujian itu terlontar di hati Mak Supti karena pekerjaannya pagi itu cepat selesai berkat bantuan Kumala Dewi. Gadis itu bangun pukul 5 pagi, seperti Mak Supti. Bedanya, Mak Supti langsung ke dapur, Kumala langsung ke kamar mandi. Pagi-pagi dia sudah mandi dan merapikan diri. Ia membantu Mak Supti menyiapkan sarapan untuk sang tuan. Pekerjaan itu dilakukan Kumala ketika Mak Supti mencuci pakaian dan mengepel lantai. Nona Kumala, sebaiknya Nona tak perlu sibuk di dapur, saya takut jika tuan tahu, beliau akan marah. Dia tak punya alasan untuk marah padamu. Jika ia mau marah, biarlah ia marah padaku. Kata Kumala Dewi, Pram telah menolongku dan aku harus lakukan sesuatu untuk membalas kebaikannya, Mak Supti. Pelayan yang pagi itu berkebaya biru tua dengan bunga-bunga kuning itu sempat merasa heran ketika melihat Kumala Dewi menyiapkan sarapan untuk Pramuda. Telur setengah matang, roti tawar, coklat susu, dan hal itu dianggap aneh oleh Mak Supti karena ia belum pernah memberitahu kesukaan Pramuda. Apakah Tuan Pram pernah bilang bahwa beliau kalau pagi suka minum coklat susu? Non, belum, jawab Kumala pelan, sekalipun tanpa senyum namun tak terkesan ketus ataupun angkuh. Aneh, gumam Mak Supti. Dari mana kalau Tuan suka coklat susu, telur setengah matang, dan yang lainnya itu? Maka ketika Pram memanggil Mak Supti di ruang makan, Mak Supti tak bisa berkata lain kepada tuannya. Siapa yang menaruh lada dan garam di dalam telur setengah matangku ini? Kau, ya Mak, tumben kok pas sekali ukurannya. Maaf, Tuan, pagi ini bukan saya yang menyiapkan sarapan, melainkan Non Kumala sendiri. Ujar Mak Supti sambil menunjuk Kumala Dewi dengan ibu jarinya. Pramuda terperanjat dan hatinya berdebar aneh. Benarkah kau yang menyiapkan sarapan di pagi ini, Kumala? Ya, apakah itu salah?
Kumala Dewi justru balik bertanya. Pramuda hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Sebetulnya hal itu tidak perlu kau lakukan, kau itu kan tamu. Kumala tak berkomentar, ia sibuk memotong roti tawarnya sendiri dengan pisau roti. Pramuda segera bicara kepada Mak Subi. Mengapa kau ajarkan kepadanya pekerjaan ini, Mak? Oh, saya tidak mengajarinya, Tuan, sangkal Mak Subi. Saya juga tidak memberitahukan apa kesukaan Tuan jika pagi-pagi seperti ini. Tapi mengapa dia bisa menyiapkan semua ini dengan pas? Saya sendiri tidak tahu, Tuan. Pramuda menatap Kumala, namun yang ditatap tetap cuek. Seakan tak merasa sedang diperhatikan oleh pemuda tampan itu. Sang pemuda hanya memendam rasa kagumnya dengan sisa geleng-geleng kepala di sela senyum yang ceria. Ketika Mak Subi sudah tak ada di antara mereka berdua, Pramuda mulai bicara kembali kepada Kumala Dewi. Si gadis tampaknya menanggapi pembicaraan itu walau dengan mulut yang masih membisu dan sibuk menelan makanannya. Mak Subi sudah 8 tahun ikut keluargaku. Dulu dia menjadi pelayan kami. Tapi setelah aku menempati rumah ini, dia sengaja kutarik kemari. Aku sangat cocok dengan masakan Mak Subi. Dia memang perempuan yang pandai memasak. Ujar Kumala Dewi dengan suara pelan, seperti orang menggumam. Kurasa kau pun seorang perempuan yang pandai memasak, pancing Pramuda. Kumala tidak tersenyum, ia hanya sentakan bahu sedikit dan melanjutkan sarapannya. Apakah kau juga selalu menyiapkan sarapan untuk suamimu setiap pagi begini? Pertanyaan itu jelas merupakan pancingan dari Pram untuk mengetahui status Kumala Dewi sebenarnya. Suami? Tak ada suami. Jawabnya berkesan seenaknya saja, lalu meneguk minumannya. Kau bekerja atau masih kuliah? Nganggur. Tapi dulu pernah kuliah, bukan? Sampai tamat. Mungkin. Jawabnya pelan, tanpa memandang Pram. Dugaanku benar, Pram tersenyum lega. Kau pasti seorang sarjana dengan gelar doktoranda, bukan? Semula gelar ada padaku. Pramuda tertawa pelan. Dari wajahnya tampak riang. Ia merasa belum pernah menikmati pagi yang cerah seriang hari itu. Sebentar-sebentar wajah cantik yang mempunyai kematangan bersikap itu dipandanginya dengan penuh rasa kagum. Lalu, apa rencanamu sekarang, Mala? Oh, ya, boleh aku memanggilmu Mala saja? Kumala Dewi angkat bahu tanda tak keberatan dengan panggilan itu. Sebentar kemudian terdengar suaranya yang sedikit bernada keluh. Sampai sekarang aku belum tahu apa yang harus aku lakukan. Lalu ia menghembuskan nafas sebagai mendesah jengkel. Kau punya saudara yang tinggal di Jakarta? Kumala menjeleng, mungkin di sekitar Bogor, Bekasi, Tangerang, atau tempat lainnya. Kumala Dewi gelengkan kepala lagi. Semua saudaraku ada di Kayangan. Tawa mirip gumam menghambur dari mulut Pramuda yang masih mengunyah santapannya. Kumala memandangnya dengan melirik, namun hanya sebentar. Setelah itu ia menatap telepon yang ada di meja kecil dekat ruang tamu. Pram tidak pedulikan hal itu. Hanya saja, ia segera mengangkat kepala dan memandang Kumala setelah gadis itu bertanya dengan suaranya yang bening dan terkesan kalem. Kau punya teman gadis yang bernama Weni. Dari mana kau tahu? Pram bernada kaget. Kumala tidak menjawab, hanya berkata, sebentar lagi dia akan menelponmu. Pramuda masih tertegun heran karena Kumala tahu tentang nama Weni. Seingatnya dari semalam ia tak pernah bicara tentang Weni atau gadis lainnya. Timbul pertanyaan di hati Pramuda. Mungkinkah Mak Subi yang mencerit? Tentang 15 menit. Kepada pelayannya itu. Ia tak suka hal itu dilakukan oleh Mak Subi karena menurutnya Weni bukan gadis yang pantas dibangga-banggakan. Pram sendiri sedang berusaha menjauhi Weni karena dalam penilaiannya Weni adalah gadis yang egois, keras kepala, dan sombong. Gadis itu sedang berusaha menguasai Pram dan mengatur hidupnya. Ia tak ingin kebebasannya dirampas oleh Weni dengan dalih cinta dan sebagainya. Jika nanti dia menelponmu, bicaralah baik-baik. Dia gadis yang nekat. Memang ada baiknya jika kau jauhi, kata Kumala di sela kebisuan itu. Pramuda menjadi bertambah heran karena Kumala sepertinya sudah tahu banyak tentang pribadi Weni. Keheranan itu bertambah setelah Pram tak jadi ajukan pertanyaan karena tiba-tiba telepon di meja kecil itu berdering. Pramuda menatap Kumala tanpa berkedip, dan gadis itu mengangguk kecil dengan membalas tatapan tersebut. Angkatlah telepon itu, bicaralah baik-baik supaya dia tidak marah padamu. Apakah kau yakin kalau itu adalah telepon dari Weni? Coba terima dulu telepon itu. Pramuda bergegas menghampiri meja telepon. Sapaan pertama yang didengarnya adalah suara seorang gadis yang mempunyai suara cempreng. Tak salah lagi dugaan Kumala, memang itulah suara Weni. Pram, jangan lupa nanti jemput aku ya. Aku berangkat pagi kok. Nanti pulang kuliah aku mampir ke kantormu deh. Aku tidak ke kantor Wen. Loh, kenapa? Weni bernada kecewa. Aku sedang gak enak badan, capek baru kemarin pulang dari Batam, langsung ngurusin kakakku yang lagi sakit. Sebaiknya kau berangkat kuliah sendiri saja. Aduh, Pram, aku sedang ada ujian pagi ini. Apa salahnya kalau kau berangkat sendiri? Itu kan keperluanmu juga. Pram mulai bernada tinggi. Apakah aku harus menjemputmu setiap kau mau kuliah? Sejak kapan kau menggajiku sebagai sopir jemputan? Pram tanda seru. Sentak Weni. Tapi telepon segera diputuskan oleh Pramuda. Wajah tampan itu tampak kesal dan segera kembali ke ruang makan. Kumala Dewi memandanginya tanpa sepatah kata pun. Pramuda mendenguskan nafas kejengkelan sambil duduk di tempatnya. Lalu ia tertegun sebelum katakan sesuatu kepada Kumala. Dari mana dia tahu kalau Weni akan menelponku? Tanya batin Pramuda sambil pelan-pelan mulai memandang Kumala Dewi lagi. Sudah kubilang, bicaralah baik-baik padanya, kata Kumala dengan kalem. Mengapa kau bernada tinggi begitu? Dia bisa marah dan bikin ulah yang lebih menjengkelkan hatimu. Pramuda diam sebentar, seakan tak peduli dengan kata-kata itu. Ia bersuara seperti orang menggumam datar. Dari mana kau tahu kalau dia akan bikin kesal hatiku? Dari mana kau tahu kalau dia akan menelponku sebentar lagi dan ternyata terbukti? Apakah kau temannya? Kumala menjeleng. Aku belum pernah kenal dan belum pernah melihat wajahnya. Tapi mengapa kau tahu semua itu? Kusarankan, jauhi dia kalau kau tak ingin menyesal di kemudian hari. Kau harus bicara, Mala. Kau harus bicara dari mana kau tahu tentang dia. Desak Pramuda yang mulai penasaran. Tapi gadis itu menampakkan ketenangannya. Ia mengupas pisang untuk dimakannya. Sampai kapan kau izinkan aku untuk tinggal di sini? Kumala Dewi justru balik bertanya, seakan ia tak peduli dengan rasa ingin tahunya Pramuda itu. Akhirnya Pram menghela nafas dan menghembuskannya panjang-panjang. Agaknya ia harus bersabar mengorek keterangan dari si gadis itu. Jika kau masih merasa betah tinggal di sini, aku tak melarangmu untuk tetap di sini, kata Pramuda sambil mengambil sebatang rokok untuk dinyalakan. Kau tak merasa terganggu dengan keberadaanku di sini? Pramuda menggeleng. Selama kau masih mengalami amnesia, kusarankan tetaplah di sini. Aku akan membantumu memulihkan ingatanmu. Amnesia. Guman Kumala bernada protes. Aku yakin kau habis jatuh, kepalamu membentur benda keras, lalu syaraf ingatanmu terganggu, tak ingat siapa-siapa, bahkan tak ingat dirimu sendiri.
Itulah yang dimaksud dengan amnesia. Kumala Dewi sunggingkan senyum tipis sekali. Dan senyum itu membuat hati Pramuda terperangah kagum. Ternyata senyuman tipis itu memancarkan daya tarik yang sangat tinggi. Kecantikan di wajah Kumala Dewi bagaikan membias kemana-mana begitu ia sunggingkan senyum tipis di bibirnya yang ranum itu. Kalau saja Pram tidak ingat tentang pekerjaan yang harus dikerjakan pagi-pagi di kantor, ia tak ingin meninggalkan rumahnya. Rumah mungil itu terasa lebih mengesankan, tampak lebih indah lagi, setelah serut wajah cantik Kumala Dewi ada di sana. Pram merasa berat meninggalkan rumahnya, karena ia masih ingin bicara panjang lebar dengan gadis cantik yang menurutnya menderita amnesia itu. Tapi disiplin kerjanya menuntut ia harus berangkat ke kantor dan tiba di kantor sebelum pukul 8. Jangan pergi kemana-mana, malah. Jika kau ingin pergi, tunggulah aku pulang. Atau kalau terpaksa sekali, teleponlah ke kantorku dulu. Ini nomor telepon kantorku. Pramuda memberikan selembar kartu nama dan menunjukkan nomor telepon kantornya yang tertera di situ. Atau jika telepon kantor sibuk, hubungi handphoneku. Tambah Pramuda saat ia sudah ada di dalam mobil. Kumala Dewi ada di teras, bagai seorang istri yang mengantar kepergian suaminya. Kumala hanya mengangguk, sambil memberikan senyum kecil. Senyum itu bagaikan bekal bagi Pramuda untuk mendapatkan semangat kerja yang lebih tinggi dari biasanya. Selamat bekerja, Pram. Senyummu seperti senyum bidadari. Ujar Pramuda dalam nada bercanda, lalu dia mengerlingkan mata dalam senyuman. Hatinya benar-benar merasa ditaburi keindahan yang membuatnya giat sekali untuk menyusun rencana kerjanya hari itu. Bahkan setelah di perjalanan, ia merasa ingin lekas sampai ke kantor, lekas mengerjakan tugas-tugasnya, dan lekas pulang. Karena jika ia lekas pulang, berarti ia segera bertemu dengan Kumala Dewi, si pemilik senyum bidadari itu. Mak Supri melihat adegan itu di samping rumah dengan senyum yang membanggakan hatinya. Pelayan separuh baya itu mulai berkhayal dalam benaknya. Andai saja Non Kumala menjadi istrinya Tuan Pram, kurasa mereka hidup bahagia. Yah, memang sih, daripada Tuan kawin sama Non Wani atau yang lainnya, menurutku mereka tak ada yang bisa bersikap semanis Non Kumala itu. Menurutku pikiran Non Kumala lebih tua daripada pikiran gadis-gadis yang suka dibawa pulang Tuan Pram itu. Kumala Dewi bagaikan mengerti apa yang menjadi jalan pikiran Mak Supri. Ketika ia membantu Mak Supri mencuci piring kotor, ia sempat berkata kepada pelayan yang bertubuh agak gemuk itu, Pramuda tidak mudah memutuskan untuk menikahi siapapun. Ia masih ingin hidup bebas tanpa ikatan seorang istri atau anak. Saya sendiri heran, Non, padahal Tuan itu usianya udah banyak, sudah cukuplah mapan untuk berumah tangga. Mamanya sendiri sudah sering mendesak agar Tuan segera berkeluarga, tapi agaknya Tuan tak memperdulikan desakan mamanya itu, Non. Padahal sudah ada seorang gadis yang berharap sekali untuk segera dinikahi oleh Pramuda, Mak. Oh, iya. Siapa gadis yang berharap menikah dengan Tuan Pramuda itu? Non Wani. Jawabnya tegas dan jelas. Mak Supri hanya mencibir. Non Wani. Hektometer, saya gak suka kalau Tuan Pram punya istri Non Wani. Cerewet, sombong, manjanya selangit, cemburunya besar. Imbul Kumala tiba-tiba. Iya, loh kok Nona tahu kalau Non Wani itu punya rasa cemburu yang besar sekali. Apakah Nona kenal dengan Non Wani? Aku tahu dia, tapi dia tidak tahu aku. Jawab Kumala Dewi dengan suara pelan berkesan kalem. Ia menaruh piring dan gelas yang sudah dicuci itu ke rak piring. Sebentar lagi dia pasti akan datang ke sini untuk mencari Pramuda. Apa ya, Non? Baru saja mulut Mak Supri berhenti berkata begitu, tiba-tiba bel tamu berbunyi. Mak Supri sempat menatap Kumala Dewi yang tidak sedang memandangnya. Apakah yang datang itu Non Wani? Tanya hati Mak Supri. Jika itu benar, alangkah jitunya tebakan Non Kumala tadi. Mak Supri bergegas ke ruang tamu setelah Kumala berkata dari dalam dapur. Itu si Wani datang, Mak. Rasa ingin membuktikan kebenaran terkaan Kumala membuat langkah Mak Supri dipercepat. Ketika pintu dibuka, ternyata memang Wani yang datang. Gadis berwajah mungil itu sedang cemberut. Matanya menatap tajam ke arah Mak Supri dengan bibir meruncing. Mana Pramuda? Sudah berangkat ke kantor, Non? Jawab Mak Supri sambil membiarkan Wani nyelonong masuk. Ia segera duduk di sofa, menghempaskan tubuh di sana sebagai tanda kekesalan hatinya. Tas kuliahnya dilemparkan di sofa sampingnya dengan kasar. Mak, kasih tahu sama tuanmu itu, jangan kasar-kasar kalau bicara denganku. Aku orang yang mudah tersinggung dan punya harga diri. Saya tidak tahu tuan bicara apa kepada Non Wani, kata Mak Supri dengan perasaan takut. Dewi Ular 01 Roh Pemburu Cinta di http://cerita-novel.blogspot.com by Syaiful Bahri Situbondo. Pokoknya bilang saja begitu padanya. Wani bukan anak orang miskin yang bisa dibentak-bentak seenaknya saja. Papaku punya jabatan yang penting di perusahaan. Papa dan mamaku saja tak pernah membentak-bentak anaknya. Masa? Pramuda membentakku seenaknya saja di telepon tadi. Saya tidak tahu Non masalah itu. Iya, kamu tidak tahu. Tapi bilang saja begitu sama dia. Ngerti? Bentak Wani yang membuat Mak Supri semakin gugup. Sudah lama dia berangkat ke kantor. Baru saja Non. Katanya gak berangkat ke kantor. Katanya sakit, dasar penipu. Omel Wani dengan suara keras dan penuh kedongkolan. Ia segera bergegas ke meja telepon untuk menghubungi handphonenya Pramuda. Tapi pada saat dia mendekati telepon, Kumala Dewi muncul ke ruang makan yang dapat dilihat dari tempatnya berdiri. Kumala Dewi berlagak cuek, seakan tak melihat kehadiran Wani di situ. Ia menata meja makan tanpa melirik sedikit pun ke arah Wani. Siapa dia? Ketus Wani dalam nada tanya kepada Mak Supri. Mak Supri bingung untuk menjawabnya, sebab ia tahu kalau Wani pasti akan semakin berang karena rasa cemburunya meluap melihat gadis cantik di rumah Pramuda. Akhirnya Wani tak jadi mendekati telepon. Ia menghampiri Kumala Dewi yang tetap cuek dengan kehadirannya itu. Oh, rupanya ada perempuan malam menginap di sini, maka Pramuda berlagak sakit dan berani membentak-bentakku. Karen sikap Kumala Dewi seperti orang tuli, tak bereaksi sedikit pun walau suara Wani sudah dikeraskan, maka Wani pun segera lebih mendekat lagi. Ia mencekal pundak Kumala Dewi dan menyemtakkannya agar Kumala memandang ke arahnya. Hei, siapakah sebenarnya? Bentak Wani saat Kumala tersentak menghadapnya. Kumala Dewi hanya diam. Mulutnya terkatup terkesan dingin. Matanya memandang tajam ke arah Wani. Jadi kau yang bikin Pramuda berani membentakku di telepon? Kau yang bikin Pramuda tak mau menjemputku? Ya, sambil Wani menuding-nuding dengan kasar sekali. Hei, dengar ya. Sambung Wani semakin menampakkan kebenciannya. Aku jijik kalau rumah ini kemasukan pelacur macam kau. Ngerti? Biar kau termasuk pelacur high class atau perkelite hostess eksklusif, aku gak peduli. Rumah ini tak boleh dimasuki perempuan kotor macam kau. Ngerti?
Maka, sekarang juga kau harus angkat kaki dari rumah ini. Pergi dan pulang ke germomu sana. Kumala Dewi tetap kalem. Bahkan ia sunggingkan senyum tipis terkesan sinis. Maksudnya tampak cemas dan serba salah. Ia ingin melerai, tapi tak berani dan takut jadi sasaran kemarahan Weni. Pergi dari sini kataku. Cepat angkat kaki, bentak Weni sambil mendelik. Apakah kau pemilik rumah ini? Memang bukan. Tapi akulah calon istri pramuda. Aku tak mau darah calon suamiku kau tulari dengan penyakit aibsmu itu. Tandas Weni yang menurut Maksudi sangat keterlaluan itu. Maksudi pun heran, mengapa Kumala Dewi bersikap tenang dan tak menampakkan kemarahannya. Kalau kau mau mati karena AIDS, matilah sendiri sana. Jangan menyebarkan wabah ke tubuh calon suamiku. Bentak Weni lagi. Kumala hanya berkata pelan, kau yang akan mati, Weni. Kau mengancamku ya? Kau mengancamku, hah? Sambil Weni bertolak pinggang dan mendesak-desak Kumala. Si cantik yang tetap tenang itu hanya mundur 2 langkah. Matanya menatap tajam tak berkedip kepada Weni. Kau pikir aku takut jika harus melemparkan tubuhmu yang busuk itu keluar sekarang juga, hah? Melihat Kumala diam saja, Maksudi akhirnya memberanikan diri untuk menarik tangan Weni agar menjauhi Kumala. Sudah, Non, sudah, jangan ribut di sini. Malu kalau didengar tetangga, Non. Pagi-pagi kok udah ribut? Tapi aku gak suka kalau Nona itu ada di rumah ini, Mat. Usir dia. Usir sekarang juga. Tuan Pram yang menyuruhnya tinggal di sini, Nona. Saya tak berani melakukan apa-apa. Tuan Pram yang berkuasa di sini, bukan saya. Sindir Matsui. Kalau begitu, aku harus bicara sama Pram sekarang juga. Weni bergegas menelpon Pramuda. Rupanya Pram belum sampai di kantor. Weni segera menelpon handphonenya Pramuda. Saat itu Pramuda lupa belum menghidupkan haknya, sehingga Weni gagal menghubunginya. Aku akan ke kantornya Pram dan bicara padanya. Weni pun bergegas pergi dengan membanting pintu depan. Kumala Dewi duduk termenung dengan wajah tampak menyimpan rasa sesal. Bahkan ketika Maksudi menghiburnya, ia hanya berkata dengan nada pelan, aku menyesal sekali, seharusnya aku tidak berkata seperti itu padanya. Selesai meeting dengan bawahannya, Pram menerima telepon dari kakak iparnya, Maria. Sang kakak ipar menyampaikan hasil pemeriksaan dokter bahwa Prasetya positif terserang kanker otak. Pramuda lemas dan menjadi sedih. Namun dia segera membangkitkan semangatnya sendiri dengan satu keyakinan bahwa kakaknya pasti dapat tertolong. Pramuda mulai berpikir tentang rencana membawa Prasetya ke luar negeri. Menurutnya berobat ke luar negeri lebih besar kemungkinan berhasilnya daripada di dalam negeri. Ternyata siang itu Pram juga kedatangan tamu yang tidak dikehendaki datang pada hari itu. Tamu tersebut adalah seorang gadis berambut pendek yang menjabat sebagai sekretaris di sebuah perusahaan bonafit. Tentu saja selain cantik juga seksi, mempunyai dada yang sangat menantang setiap pria yang memandangnya. Kenapa tak menelepon dulu kalau kau mau datang, Vera? Untung saja aku belum sempat berangkat. Ujar Pramuda kepada gadis yang bernama Vera itu. Aku tahu kalau kau belum keluar kantor, karena belum pukul 12 tepat. Karena itulah aku datang 5 menit sebelum jam makan siang tiba. Vera memamerkan senyumnya yang memang menawan. Pramuda tak bisa tersenyum, selain ia tak menyukai kehadiran Vera saat-saat sedang sibuk, juga ia masih berpikir tentang penyakit kakaknya itu. Namun Pram memberikan sambutan yang tak terlalu menyakitkan. Dengan menjaga sikap tenangnya, Pram menolak tawaran makan siang bersama Vera. Aku harus segera berangkat ke Bandung, tak sempat makan siang, Vera. Kau mau berangkat ke Bandung siang ini juga? Benar, tak bisa ku tangguhkan lagi, karena besok urusanku harus sudah selesai, kata Pram memberikan alasan atas penolakannya itu. Mungkin lain kali kita bisa makan siang bersama. Sekarang aku minta maaf dulu, aku tak bisa memenuhi keinginanmu, Vera. Vera cemberut. Ku bela-belain lari dari kantorku kemari, gak taunya kau begitu. Pramuda tertawa kikuk sekadar untuk menghibur hati si gadis yang kecewa itu. Memangnya kita hanya bertemu hari ini saja? Esok kan masih ada hari. Minggu depan juga masih ada hari, bukan? Hibur Pramuda. Iya, tapi apa kau gak mikir bagaimana susahnya bertemu kamu? Sekarang aku punya kesempatan bertemu kamu, tapi kamu yang malah kayaknya gak berminat untuk. Bukan gak berminat, potong Pramuda. Kau kan tahu sendiri kesibukanku, Ver. Aku gak percaya kalau kau mau ke Bandung. Ketus Vera sambil memamerkan wajah cantiknya yang lebih cemberut lagi. Pasti kau sudah janjian sama Weni untuk makan siang di suatu tempat. Ya, ampun. Gak ada janji apa-apa aku sama Weni, Ver. Gak ada. Sumpah deh. Tapi kan kau bisa meluangkan waktu sebentar untuk makan siang sebentar sebelum berangkat ke Bandung. Dari tempat makan siang kita nanti kau bisa langsung ke Bandung. Aku mau berangkat sama bos. Mungkin memang kami akan makan siang dulu, tapi aku sama bos. Gak bisa ngajak kamu dong, Ver. Sebel. Vera mendengus kesal sekali. Sebelum Pram membujuk Vera agar tak kesal, tiba-tiba operator memberitahukan ada telepon untuknya. Pramuda segera menyambar telepon tersebut karena ia yakin telepon itu dari Kumala Dewi. Halo, Pramuda menyapa dengan nada lembut. Ternyata yang terdengar bukan suara perempuan, melainkan suara pemuda yang sudah dikenalnya. Pram, kau bisa keluar kantor sebentar. Oh, kau sentence tanda seru. Ada apa tanda seru? Pramuda berkerut dari sedikit sambil membayangkan serut wajah tampan milik adik sepupunya yang bernama Sentence itu. Ada kabar buruk untukmu, Pram. Aku tak tega menyampaikannya. Sebaiknya kau segera ke RSCM saja deh. Tanda seru. Apa maksudmu menyuruhku ke rumah sakit, San tanda seru? Vera memandang heran ketika Pramuda berwajah tegang. Rona cemberut di wajah cantik itu segera mengendur. Pramuda kelihatan tegang sekali dan tak pedulikan pandangan mata Vera sedikit pun. Santosa, katakan saja ada apa sebenarnya. Pramuda sedikit membentak adik sepupunya itu. Pram, aku melihat tabrakan di Jalan Salemba antara taksi dengan bis kota. Sopir taksi dan penumpangnya tewas. Dan penumpang itu adalah Weni, Pram. Tanda seru. Weni tanda seru. Oke, Pramuda. Sekujur tubuhnya langsung merinding karena kagetnya. Weni lagi gerutu Vera dengan mencibir sengit. Sebaiknya sekarang kau ke RSCM, Pram. Aku ada di sana karena aku pihak yang mengenal Weni. Keluarganya belum kuhubungi. Aku tak berani menghubunginya, Pram. Santosa, kau jangan menggodaku dengan permainan burukmu, ya tanda seru. Aku berani sumpah, Pram. Ini bukan main-main, tegas Santosa. 10 menit yang lalu Weni masih bisa bicara padaku, tapi setelah itu, sudahlah. Lekas datang, Pram. Aku bingung ya, sebab para dokter dan petugas tahu bahwa aku kenal dengan Weni. Baik, aku akan ke sana. Pramuda meletakkan gagang telepon dengan nafas sedikit terengah-engah. Wajahnya tetap tegang. Sementara itu, Vera mencibir sinis, bahkan berkata dengan ketus, kalau Weni yang suruh datang, pasti lebih baik gagal ke Bandung. Hei, dengar. Tegas Pramuda menahan kedongkolan. Baru saja yang menelpon adalah Santosa, adik sepupuku. Dia ada di rumah sakit mengurus jenazah Weni yang kecelakaan di Jalan Salemba. Jenazah Weni tanda seru. Vera kaget, wajahnya mulai tegang.
Tapi di hatinya Pram tahu pasti, gadis itu menyimpan kegembiraan, karena Weni adalah rival yang paling dibencinya. Vera adalah gadis yang dikenal Pramuda 6 bulan yang lalu. Pram mengenal Weni lebih dulu daripada Vera. Hubungannya dengan Vera menjadi intim ketika perusahaannya menjalin kontrak kerjasama dengan perusahaan tempat Vera bekerja. Hubungan intim itu tidak ditolak oleh Vera karena hati Vera sendiri merasa tertarik dengan ketamapanan dan kegagahan Pramuda. Ia memang mudah tertarik dengan para eksekutif muda yang tampan dan gagah seperti Pramuda. Hubungan yang berlanjut dari hari ke hari, seringnya Pramuda membawa Vera kencan di puncak atau hotel-hotel membuat Vera semakin terjerat asmara oleh Pramuda. Ia ingin memiliki pemuda itu, namun ia tahu kalau di samping dirinya ada Weni. Vera pernah bertemu dengan Weni dalam sebuah acara pesta di hotel berbintang. Vera menyimpan rasa cemburunya dan tidak menyalahkan Pramuda karena sebelumnya Pramuda memang pernah menceritakan hubungannya dengan Weni. Sekalipun Pramuda mengaku hanya berhubungan biasa tanpa cinta di dalam hati, namun pada akhirnya Vera pun ingin agar Pramuda mencurahkan cinta dan kasih sayang kepadanya, bukan kepada Weni. Vera takut Pramuda terjerat oleh kekayaan Weni yang memang anak seorang pengusaha itu. Tapi agaknya Pramuda sendiri semakin hari semakin menjaga jarak. Pram pernah berkata kepada Vera, jika kau mendesak agar aku bicara tentang cinta, lebih baik kita tak perlu bertemu lagi saja, Vera. Maka sang sekretaris cantik itu pun mulai hati-hati menjaga hubungannya dengan Pramuda. Ia tak mudah melontarkan kata cinta. Jika terpaksa harus menyampaikan isi hatinya, ia hanya menggunakan bahasa diplomatis. Dalam hatinya dia berharap pada suatu saat Pram akan bicara tentang cintanya sendiri tanpa diminta. Karena itulah, Vera memancingnya dengan kehangatan yang ternyata amat disukai oleh Pramuda. Hanya saja, Vera masih merasa takut jika kehangatannya dapat dikalahkan oleh kehangatan Weni, sehingga rasa curiga dan cemburu masih membayang-bayangi jiwanya. Setelah ia sendiri ikut membuktikan kematian Weni dengan ikut datang ke rumah sakit, maka hati pun tersalubnya sekali. Ada sorak di atas kematian itu. Ada kegembiraan di atas musibah yang dialami oleh Weni itu. Tentu saja tak bisa ditunjukkan di depan Pramuda. Bahkan di depan Pramuda, Vera berlagak murung, seakan ikut berduka atas kematian Weni. Bagaimana kejadiannya bisa sampai seperti ini, Santanda seru. Bisik Pramuda dengan wajah duka, karena betapa muaknya ia kepada Weni, namun kematian adalah duka tersendiri bagi hatinya. Masa-masa indah, taburan tawariang, canda yang penuh gelak tawa, semua menjadi kenangan yang menghadirkan duka bagi Pramuda. Aku tak tahu persis awal kejadiannya, kata Santosa yang akrab dipanggil Santos saja. Ia adalah seorang wartawan dari sebuah harian ibu kota yang termasuk gesit dan lincah dalam memburu berita. Kebetulan sekali Santos adalah di bagian pemberitaan kriminalitas dan kecelakaan, sehingga ia mendengar sebuah bis kota menabrak sebuah taksi sehingga menewaskan seorang korban, yaitu si sopir taksi, maka ia segera meluncur ke tempat kejadian. Saat aku memotret dua korban yang ada di dalam taksi itu, aku terkejut, ternyata penumpangnya adalah Weni. Aku sempat berseru kaget memanggilnya, sehingga para petugas kecelakaan itu mengetahui bahwa aku mengenal Weni. Tutur Santos berapi-api. Waktu Weni dilarikan ke rumah sakit, polisi minta aku mengikutinya. Motorku dibawa teman, dan aku masuk di dalam ambulan C. Ia masih hidup, Pram. Masih bisa bicara pada walau dengan nada lirih. Apa yang dia katakan? Tanya Pramuda dengan suara lemah. Ia benci gadis itu. Siapa maksudnya? Entah, ia tak sebutkan namanya, Pram. Ia hanya bilang, aku benci gadis di rumah Pramuda itu. Aku pun tak berani banyak bertanya karena ia mengeluarkan darah cukup banyak dari telinga dan mulutnya. Pramuda tertegun bengong. Pram ya, dan bertemu dengan Kumala Dewi. Tapi ia tak tahu apa yang terjadi saat kedua gadis itu saling bertemu. Vera mendengar ucapan itu, ia pun menjadi bertanya-tanya dalam hati, siapa tahu gadis yang ada di rumah Pramuda itu. Ia belum berani menanyakan kepada Pramuda karena suasananya masih belum mengizinkan. Namun diam-diam ia menjadi ingin tahu tentang gadis yang ada di rumah Pramuda itu. Vera bergegas pulang ke kantornya pada saat Pramuda selesai menghubungi Kumala Dewi melalui handphonenya. Pram tak begitu menghiraukan kepergian Vera karena ia lebih memperhatikan keterangan dari Maksubi. Rupanya si pelayan setia itu juga diminta menceritakan pertengkaran antara Weni dengan Kumala Dewi melalui telepon. Rupanya kabar kecelakaan yang merenggut nyawa Weni itu sempat membuat Kumala Dewi tertegun sendirian di dapur, sementara Mak Supti menirukan beberapa ucapan Weni saat marah-marah kepada Kumala. Wajah cantik di dapur itu tampak semakin murung berselimut penyesalan. Karenanya, kepada Pramuda, Mak Supti berkata, tapi Non Kumala sangat menyesali kata-katanya itu, Tuan. Sejak Non Weni pergi, Non Kumala kelihatan murung dan memikirkan ucapannya yang mengatakan bahwa Non Weni sendiri yang akan mati. Apalagi yang dikatakan Kumala kepadamu, Mak? Ya, cuman rasa sesalnya saja. Sebab, Non Kumala yakin bahwa hari ini Non Weni akan mengalami musibah yang sangat berbahaya. Saya sudah menghiburnya, Tuan. Saya bilang, itu hanya ucapan orang yang lagi marah saja. Biasanya orang yang marah memang bicaranya sembarangan seperti itu. Tapi Non Kumala tetap menganggap bahwa kata-katanya akan menjadi kenyataan. Dan rupanya, suara si pelayan itu semakin pelan. Rupanya, apa yang dikhawatirkan itu memang benar. Kata-katanya menjadi kenyataan. Saya sendiri tak menyangka akan mendapat kabar seperti ini, Tuan. Gila, manusia seperti apa dia itu? Gumam Pramuda yang tak sadar bahwa suaranya masih bisa didengar melalui telepon oleh Maksubi. Maka, perempuan separuh umur itu pun menanggapi gumam tersebut. Entahlah, Tuan. Saya sendiri pun tak tahu siapa sebenarnya Non Kumala itu. Tapi yang jelas, ucapan seperti itu dilontarkan oleh Non Weni terlebih dahulu. Non Kumala semula diam saja kok, Tuan. Beliau tidak melawan dan membantah. Bahkan lebih bersifat mengalah, walau sudah dicaci maki sekasar itu oleh Non Weni. Nada bicara Maksukti cenderung membela Kumala Dewi. Agaknya Maksukti memang tak ingin Kumala disalahkan. Tetapi bagi Pramuda, bukan soal siapa yang salah dan yang benar. Yang menjadi persoalan bagi Pramuda adalah kebenaran kata-kata Kumala Dewi bahwa hari itu juga Weni benar-benar akan mati. Apakah hal itu merupakan suatu kebetulan saja atau memang ada hubungan kuat dengan ucapan Kumala Dewi tersebut? Pertanyaan seperti itulah yang sempat mengganggu ketenangan Pramuda karena selalu muncul dalam batinnya. Barangkali dia seorang paranormal. Ya, kurasa dia seorang gadis paranormal yang mempunyai ketajaman indera keenam, pikir Pramuda mencoba menarik kesimpulan dari kecamuk hatinya itu. Namun sang hati belum merasa lega jika belum mendapat jawaban yang pasti dari Kumala sendiri. Maka ketika hari menjelang petang, Pramuda mengajak Kumala Dewi keluar rumah dengan alasan makan malam di luar.
Pram sendiri punya rencana untuk membelikan beberapa potong gaun untuk Kumala karena gadis itu tak mempunyai pakaian apapun kecuali gaun putih yang dikenakannya pada malam hujan lebat itu. Celana jin masih dikenakan oleh Kumala, tapi atasannya udah diganti dengan kemeja lengan panjang milik pramuda yang sudah lama tidak dipakai. Gadis itu tak merasa malu atau canggung mengenakan pakaian tersebut. Justru ia tampak cantik dan modis sekali mengenakan celana jeans dan kemeja lengan panjang. Ia mirip gadis tomboy, hanya sayangnya ia mempunyai rambut panjang dan dibiarkan meriap sepanjang punggung. Pada saat pramuda pergi bersama Kumala, Vera datang ke rumah mungil itu. Ia hanya bertemu dengan Mak Supti dan mereka sudah saling mengenal. Vera menanyakan tentang gadis yang tinggal di rumah pramuda. Ia juga menceritakan apa yang sudah didengarnya dari Santosa tentang ucapan Weni sebelum gadis itu menghembuskan nafas terakhir. Non Kumala adalah saudara Misan Tuan pramuda yang baru datang dari luar kota, kata Mak Supti mengalihkan kecurigaan Vera. Sayangnya, Non Weni salah mengerti atau memang tidak mau mengerti, sehingga terjadilah pertengkaran mulut di antara mereka berdua. Mak Supti menceritakan pula ucapan Kumala yang bagai merupakan awal dari musibah kematian Weni itu. Vera menjadi merinding mendengarnya. Tapi hati penasaran ingin sekali melihat secantik apa Kumala Dewi yang menurut Mak Supti seperti bidadari itu. Maka ia pun bermaksud menunggu kedatangan pramuda dengan Kumala Dewi. Ternyata sampai pukul 9 malam, pramuda belum pulang juga. Vera sudah gelisah karena tak sabar lagi. Ia menghubungi Pram melalui handphone, tapi agaknya saat itu Pram sengaja mematikan handphonenya sehingga tak bias dihubungi oleh siapapun. Kalau begitu Pram sedang asik dengan gadis itu. Buktinya ia mematikan handphonenya, berarti ia tak mau diganggu oleh siapapun. Pikir Vera, karena ia sering melihat Pram melakukan hal itu. Jika Pram sedang berdua di dalam kamar dan menikmati cumbuan Vera, Pram selalu tak lupa mematikan handphonenya supaya tak ada yang menghubunginya melalui handphone tersebut. Pram pernah berkata kepada Vera bahwa ia paling jengkel apabila kemesraan yang sedang dinikmati terputus oleh suara handphone. Maka, malam itu pun Vera menduga bahwa Pram sedang berada di dalam sebuah kamar hotel dan sedang menikmati hangatnya cumbuan Kumala Dewi. Vera tak yakin dengan apa yang dikatakan Mak Supti. Menurutnya, Kumala bukan saudarinya pramuda, pasti teman kencannya yang baru. Karenanya, Vera pun segera pulang dan merasa sia-sia jika harus menunggu Pram pulang. Ia yakin Pram tak akan pulang. Pasti bermalam di suatu Ilaktung hotel. Brengsek, kalau tahu begini mendingan aku pulang dari tadi. Ngapain menunggu orang yang lagi kencan? Wih. Geram hati Vera seraya meninggalkan rumah Pram dengan mengemudikan mobilnya sendiri. Saat ia pulang kepada Mak Supti, ia sempat berkata, Pram dan Kumala pasti sedang kencan. Jadi untuk apa aku menunggu mereka? Buang-buang waktu saja. Aku yakin kau membohongiku, Mat. Kumala bukan saudari misalnya Pram. Mereka sekarang sedang bercumbu dan saling menikmati kemesraan di suatu tempat. Karena itulah, ketika Vera telah meluncur dengan mobilnya, Mak Supti masih tertegun di depan pintu dan hatinya bertanya-tanya, benarkah mereka sedang bercumbu dengan mesra? Rembulan mengintip separuh bagian di balik awan. Cahaya pucat menyiram permukaan bumi, termasuk menerangi pantai dalam keremangan yang romantis. Di pantai itulah, pramuda membawa Kumala Dewi sepulangnya dari membeli beberapa potong pakaian untuk si cantik yang memiliki senyum bidadari itu. Rembulan, gumam Kumala bernada aneh. Seraut wajah cantik itu menyembunyikan ketegangan tak jelas, sehingga sepasang mata pramuda tak bisa memandang jelas adanya ketegangan tipis itu. Hanya dari nada suara si gadis saja, Pram mengetahui ada sesuatu yang menggelisahkan. Kenapa gelisah, Mala? Apakah kau tak suka ku bawa ke pantai dan menikmati keindahan malam seperti ini? Tegur Pram. Keduanya masih sama-sama di dalam mobil. Aku senang, jawab Kumala pelan, tapi terdengar datar. Tidak seperti saat di plaza. Kita turun, yuk. Duduk di bangku sebelah sana, ajak pramuda, tapi Kumala menolak dengan gelengan kepala. Aku lebih suka duduk di dalam mobil saja. Angin malam terkadang lebih jahat dari seorang perampok. Pram tak mau memaksa. Ia segera membuka kaca dan menyalakan rokok. Tiba-tiba gadis itu berkata, boleh aku merokok juga? Pram merasa heran dan menatapnya dengan senyum tipis. Dari kemarin kulihat kau tak pernah merokok. Mengapa sekarang kau ingin merokok? Karena tadi di pusat perbelanjaan kulihat ada perempuan yang merokok. Apa sebelumnya kau tidak Battery pernah menunjukkan 60%. Aku ingin mencobanya. Sebarang rokok ditonjolkan dari bungkusnya. Pramuda menyodorkannya dan Kumala segera mengambilnya. Pram menyodorkan korek apinya yang sudah menyala. Kumala menyulut rokok tersebut. Asap pun mengepul dari bibir ranum yang bersih dari nikotin. Pram merasa heran dalam hatinya. Menurutku dia bukan gadis perokok seperti Vera. Tapi mengapa dia tak tersedak atau terbatuk-batuk saat menghisap rokok tersebut? Ia seperti gadis yang sudah biasa merokok. Aneh, mengapa ia tiba-tiba menjadi gadis perokok begitu? Oh, mungkin hanya sekedar rasa kepingin saja. Dilanjutkan. Oke, para tabers. Cinta 01, awal 21 menit 1 second, inilah kemajuan dalam daftar. Kita lanjut ke bagian kedua dari Roh Pemburu Cinta. Roh Pemburu Cinta 02, 1 awal 15 menit 1. Twitter, Pramuda menghentikan play tombol. Tap 2 kali untuk mengaktifkan, tap 2 kali dan tahan untuk Selamat mendengarkan dan selamat menikmati. Pause. Kontrol media, Roh Pemburu Cinta 02. Suka. Jawab Pramuda bernada sabar. Tapi apakah kepalamu tak menjadi? Talkback ditangguhkan. Tidak, kenapa kau bertanya begitu? Karena sejak tadi di plaza ku lihat kau sering memegangi kepalamu. Kau sering memijat pelipis kananmu dengan kedua telunjuk. Kau pasti sakit kepala, bukan? Kumala menggeleng dengan senyum kian metar, kian cantik ular laut wajah berkulit putih tersebut. Begini maksudmu? Kumala Dewi meletakkan kedua jari di pelipis kanannya. Ya, begitu. Kau sering lakukan hal itu sejak kita keluar dari rumah. Ini bukan berarti aku sakit kepala. Lalu, aku menyerap kepandaian orang. Dahi pemuda tampan tanpa kumis itu berkerut menandakan tak jelas maksud Kumala.
Tapi ia sempat terbayang saat pertama kali bertemu dengan Kumala. Hujan mengguyur tubuh gadis yang berdiri di seberang pintu mobilnya. Ketika Pram menurunkan kaca pintu, Kumala juga memegangi pelipisnya dengan kedua jari dan menatapnya tak berkedip. Apakah saat itu Kumala juga merasa sakit kepala? Perbuatan itu juga dilihat Pram ketika Kumala bertemu dengan Mak Supi. Tapi Pramuda tak terlalu menghiraukannya. Kesimpulan yang ada di hati Pramuda adalah bahwa Kumala sedang sakit kepala. Karenanya pada waktu itu, Pram menyuruh Mak Supi mencari obat flu agar diberikan kepada Kumala. Aku tak akan mengerti tentang duniamu jika aku tidak menyerap ilmu kalian. Dengan menyerap ilmu seseorang, maka aku dapat mengerti kepandaian yang dimiliki oleh orang tersebut. Kata Kumala Dewi, kemudian menghisap rokoknya kembali. Jadi kau juga mengerti apa yang ku bisa? Tentu saja, jawab Kumala tanpa ragu-ragu. Aku mengerti tentang pekerjaanmu sebagai seorang sarjana teknik. Aku mengerti tentang elektronik, karena itu memang bisnismu. Aku mengerti seleramu dalam menikmati sarapan pagi, karena aku menyerap pengetahuan yang ada dalam otak Mak Supi. Benarkah begitu? Pramuda setengah tidak percaya. Sekarang pengetahuanku sudah banyak, termasuk pengetahuan berbahasa Inggris dan Belanda, karena tadi saat keluar dari butik aku menyerap pengetahuan dari 2 orang bule yang berpapasan dengan kita. Ya, aku ingat. Ketika kita keluar ada 2 orang bule, pria dan wanita, yang pria orang Inggris, yang wanita orang Belanda. Sekarang aku bisa berbahasa mereka. Sebelumnya aku hanya mengenal bahasamu, bahasa Indonesia dan dialektikal Jakarta. Tapi aku bukan orang Jakarta asli. Aku tahu kalau kau adalah orang Jawa dari daerah Magelang. Aku juga bisa berbicara dengan bahasa Jawa karena pengetahuan bahasa Jawa yang kau miliki sudah kuserap dalam otakku. Pramuda tersenyum lebar sambil menarik nafas sebagai tanda kagum. Tetapi dia masih belum percaya penuh dengan pengakuan itu. Diam-diam ia ingin menguji kebenaran kemampuan Kumala dalam menyerap kemampuan orang. Apa kau tahu apa yang dimaksud dengan Trixomediae? Sebab aku punya pengetahuan tentang Trixomediae dan aku ingat betul apa itu. Kau pernah membacanya di sebuah majalah berbahasa Inggris, bukan? Itu nama silang yang terdapat dalam sebuah bunga, semacam bunga anggrek liar. Orang Indian menyebutnya papasinca, yang sangat mujarab untuk mengeringkan luka. Tapi menjadi sangat berbahaya jika dijadikan sirup. Bisa membuat orang mati seketika jika terkena bunganya yang berwarna merah lembayung itu. Jenis anggrek yang kau maksud itu banyak terdapat di Colombia. Pramuda terbengong. Jarang orang tahu tentang anggrek liar itu, kecuali orang kedokteran atau orang pertanian, itu pun tidak semua orang mengetahuinya. Pram memang memperoleh pengetahuan tentang silang itu dari hasil membaca sebuah majalah berbahasa Inggris yang bernama Reader's Digest. Tapi apakah Kumala juga tahu nama majalah itu? Pram sendiri masih ingat namanya. Ketika Pram menanyakannya, Kumala hanya tersenyum, lalu menjawab, majalah itu bernama Reader's Digest, sebuah majalah luar negeri bacaan para ilmuwan. Gila. Gumam Pramuda, kali ini ia mulai percaya dengan apa yang dikatakan Kumala. Ia telah memilihkan satu kata yang sulit diketahui oleh orang lain, tapi ternyata Kumala bisa membeber arti kata itu sesuai apa yang ada di dalam ingatan Pram. Bahkan sejak kemarin, kata Kumala, aku tahu kau sedang memikirkan kakakmu yang bernama Prasetya. Dia sedang sakit, bukan? Kanker otak, bukan? Mulut Pramuda melongo dengan mata tak berkedip memandang Kumala Dewi. Gadis itu cuek saja, bahkan menghisap rokoknya kembali, seakan sangat menikmati asapnya. Pram diam sampai beberapa helaan nafas, karena ia tak tahu harus berkata apa lagi kepada gadis itu. Kekaguman dan rasa herannya belum pupus dari hati Pramuda, sehingga suasana menjadi hening sesaat. Sudarma Prayoga adalah nama ayahmu, bukan? Pramuda terkejut bagai tersunduk rokok. Dari mana kau tahu? Mengapa kau sebut nama papaku itu? Karena baru saja kau ingin menanyakan padaku siapa nama ayahmu, jawab Kumala Dewi sambil tersenyum. Sebelum kau mengujiku aku sudah menjawabnya dengan benar, bukan? Gila. Gumam Pramuda dengan suara ditekan berat-berat. Siapa kau sebenarnya, Kumala? Mengapa kau tak mau berterus terang kepadaku? Kalau ku jelaskan siapa diriku yang sebenarnya, apakah kau sudah siap? Sudah siap bagaimana maksudmu? Desak Pram dengan penuh semangat. Sudah siap mempercayai kata-kataku atau belum? Karena jika kau ingin mengetahui siapa diriku maka kau harus siap menerima kenyataan yang ada pada diriku. Tidak semua orang percaya dengan apa yang ku katakan, terlebih pada abad sekarang yang segalanya sudah serba maju menurut alam pikiran manusia. Jelaskanlah, Mala. Setidaknya kau tidak menyiksaku dengan rasa penasaran yang dapat mengganggu ketenangan jiwaku, Mala. Gadis itu memandang dengan senyum kecil bagaikan sedang menggoda. Pramuda mendesah, membuang keresahannya sambil berpaling ke arah lain. Kumala mengambil sekaleng Coca-Cola dari tas plastik berlabel sebuah supermarket, karena mereka sempat singgah ke sana sebelum meluncur ke pantai. Selain minuman kaleng, mereka juga membeli buah dan snack dalam kantong plastik. Jaaps. Kumala Dewi membuka tutup kaleng Coca-Cola tersebut. Pramuda memperhatikan gadis itu menenggak minuman tersebut. Apakah kemampuan membuka tutup kaleng itu juga kau dapat dari hasil menyadap pikiranku? Tanya Pramuda. Ya, selain itu aku tadi juga melihat seorang bocah membuka tutup kaleng dengan cara menarik pemainnya. Aku perlu mempelajari hal-hal seperti ini, karena minuman kaleng seperti ini tidak ada di tempat asalku. Dari mana asalmu sebenarnya? Kahyangan. Malah, aku bertanya serius. Dari mana asalmu sebenarnya? Berarti kau belum siap menerima kenyataan yang ada padaku, Pram. Mengapa kau bilang aku belum siap? Karena kau menganggap kalau jawabanku tadi masih sekedar canda. Kau menganggap aku tidak serius, bukan? Pramuda diam tertegun merenungi jawaban singkat tadi. Sesaat kemudian dia membuang rokoknya sambil mulai bicara kembali. Aku tak jelas dengan maksud jawabanmu itu. Kahyangan itu nama sebuah pemukiman eksklusif atau sebuah desa? Kumala Dewi sedikit merebahkan sandaran joknya. Ia agak merebah, matanya memandang ke arah langit terang dari kaca depan mobil. Tangan kirinya memegang rokok yang sesekali dijentikan abunya keluar mobil. Sementara kaleng Coca-Cola digenggam dan berada di pangkuannya. Kahyangan tidak ada di duniamu, Pram. Barangkali dalam kehidupanmu, kahyangan adalah bagian dari legenda atau dongeng yang lahir secara turun-temurun dan mungkin sekarang sudah sebagian orang saja yang masih menyimpan sisa ingatan tentang dongeng tersebut. Teruskan. Perintah Pram ketika Kumala sengaja berhenti sejenak. Aku siap mendengarkan apapun yang kau katakan, Mala. Aku akan mencoba untuk mempercayainya. Teruskan ceritamu. Sambil Pramuda juga sedikit merebahkan sandaran joknya. Aku sudah ada sebelum nenek moyangmu ada, ujar Kumala dengan tegas. Maksudmu, kau lahir di zaman pemerintahan Majapahit atau jauh sebelum pemerintahan Majapahit berdiri? Aku sudah ada, potong gadis itu sambil menatap Pram sebentar, kemudian kembali memandang ke arah langit yang cerah. Pramuda menarik nafas, mencoba menelan bulat-bulat pengakuan tersebut. Ibuku adalah seorang bidadari yang bernama Dewi Nagadini, dan ayahku, Dewa Permana, yaitu yang menguasai ketampanan di antara para dewa lainnya. Sedangkan ibuku, Dewi Nagadini, menguasai segala kehidupan binatang melata. Beliau adalah seorang perempuan dengan wajah cantik namun berbadan naga. Kumala sengaja diam dan melirik Pram, ia ingin mengetahui reaksi dari pemuda itu. Tapi si pemuda diam saja, tanpa senyum dan tanpa cibiran, namun tampak menyimak baik-baik. Kedua matanya juga memandang ke arah langit yang terhalang oleh dedaunan kelapa. Teruskan saja, aku tak akan mengecam apapun yang kau katakan, Mala. Maka gadis itu pun melanjutkan ceritanya. Dulu ibuku berwajah cantik dan bertubuh sempurna. Elok, seksi, menggiurkan, kalau istilah sekarang, seksi sekali. Tapi ia melanggar peraturan para dewa. Ia bercinta dengan Dewa Permana, padahal Dewa Permana adalah sepupunya sendiri. Akhirnya oleh Yang Maha Dewa dikutuk menjadi manusia berbadan naga. Namanya yang semula adalah Dewi Andini berubah menjadi Dewi Nagadini. Percintaan itu berhenti dan tidak menghasilkan keturunan. Kumala Dewi meneguk Coca-Cola sesaat, rokoknya dihisap satu kali, lalu dibuang. Ia pun segera melanjutkan ceritanya kembali dengan suara jelas dan tegas, tampak bersungguh-sungguh. Tetap
Tapi rupanya ibu tidak bisa menahan diri. Ia selalu merindukan Dewa Permana, dan rupanya Dewa Permana pun demikian. Akhirnya mereka melakukan hubungan gelap kembali, yang istilah sekarang dinamakan skandal. Dari hasil hubungan gelap tersebut, ibu mengandung dan melahirkan seorang bayi perempuan. Para dewa murka dan tak mau menerima kehadiranku di antara mereka. Aku dianggap hanya anak haram yang lahir karena nafsu belaka. Maka, sebagai hukumannya, ibu dipisahkan dengan anaknya. Aku dibuang ke bumi dalam sosok sebagai manusia perempuan. Kumala Dewi menarik nafas, sepertinya sedang menahan perasaan sedih yang tak ingin diperlihatkan di depan Pramuda. Diam-diam pemuda itu menatapnya lewat spion samping. Ia menemukan seraut wajah duka di sela kecantikan Kumala Dewi itu. Murkanya para dewa mengakibatkan hujan badai tanpa kilat. Saat itulah aku dibuang ke bumi dalam bentuk sinar hijau dan jatuh ke jalanan beraspal. Aku kehujanan dan akhirnya bertemu denganmu. Pramuda menarik nafas. Apakah kau lahir sudah sebesar ini? Perjalananku ke bumi memakan waktu bertahun-tahun, dan ketika aku sampai ke bumi, keadaanku sudah sebesar ini. Aku sendiri tak tahu berapa usiaku sekarang. Rupanya Pramuda berusaha untuk tidak menyanggah sedikit pun cerita itu. Ia pernah mendengar cerita para dewa, juga pernah membacanya dari kumpulan dongeng dari Yunani dan Mesir tentang kehidupan para dewa. Pengetahuan itulah yang dipakai oleh Pramuda sehingga tidak menimbulkan sanggahan atau celaan terhadap apa yang diceritakan oleh Kumala Dewi. Tugasku di bumi adalah untuk menemukan cinta sejati. Jika benar aku terlahir dari rasa cinta antara Dewi Nagadini dan Dewa Permana, bukan berdasarkan nafsu birahi semata, maka aku akan menemukan cinta sejati di bumi. Jika aku sudah menemukan cinta sejati dari seorang lelaki yang menjadi suamiku, dan aku sudah menikah, lalu mulai hamil, maka saat itulah kami akan diangkat oleh para dewa dan hidup di kahyangan. Hak kedewianku bisa kuperoleh, dan aku diakui sebagai anak dari Dewi Nagadini dan Dewa Permana. Lalu suamimu? Sebagai suami yang mempunyai cinta sejati, ia pasti ikut ke kahyangan dan menjadi duta dewa. Pramuda mulai berandai-andai, jika ia menjadi suami Kumala Dewi, lalu apa jadinya nanti? Bagaimana nasibnya nanti sebagai suami Sang Putri Bidadari? Tetapi separuh hati Pramuda tidak langsung mempercayai semua penuturan dari Kumala Dewi. Namun hal itu tidak ditampakkan dalam ekspresi wajah dan sikapnya. Bahkan ketika Kumala menanyakan apakah Pram percaya dengan ceritanya, Pram hanya tertawa, sepertinya bingung untuk menjawab. Aku percaya, pada akhirnya ia pun berkata demikian. Tapi Kumala Dewi tahu, jawaban itu hanya untuk menyenangkan hatinya. Aku tak merasa heran kalau kau tak percaya. Tapi ku minta kau tidak bicara kepada siapapun tentang apa yang telah kukatakan tadi. Sungguh, aku percaya kalau kau seorang bidadari yang dibuang dari kahyangan. Aku mengetahui hatimu, Pram. Kau tak perlu membohongiku. Pramuda akhirnya nyengir dan sulit mengeluarkan kata-kata yang meyakinkan jawabannya. Pram sengaja menghadapkan wajahnya ke depan, seakan sedang memandang langit, supaya ia dapat terhindar dari tatapan metu Kumala Dewi yang merisaukan hatinya itu. Tentu saja sangat sulit mempercayai pengakuannya itu, ujar hati Pramuda. Aku malah jadi berkesimpulan bahwa Kumala punya penyakit kejiwaan yang sama sekali tidak mudah diketahui orang. Mungkin ia terlalu terobsesi dengan dongeng tentang Dewa Dewi, sehingga alam pikirannya sudah tidak normal lagi. Tetapi tentang kecantikannya, ku akui sebagai kecantikan seorang bidadari. Aroma wangi dari tubuhnya yang sampai sekarang masih menyebar terus itu, ku akui juga sebagai wewangian seorang ratu, mungkin juga wewangian seorang bidadari. Hanya saja, kata-kata dalam hati itu berhenti, karena tiba-tiba Pramuda mendengar suara aneh di belakang mobilnya terasa bergerak-gerak sendiri. Pelan sekali gerakannya, bagai bergetar. Padahal mesin dimatikan. Pram curiga ada orang yang berbuat jahil dengan mobilnya. Ia segera membuka pintu dan melompat keluar, memandang ke belakang. Tapi tak ada orang yang mendekati mobilnya. Belaang, pintu ditutup kembali. Kini Pram seperti mendengar seperti suara desis yang aneh. Desis itu bukan hanya satu jenis, namun lebih dari 3 jenis dan seolah-olah bersahutan. Suara desis itu ada di belakang. Pramuda memandang Kumala Dewi, gadis itu diam saja, merebah sambil memandang ke arah langit melalui kaca depan. Pramuda penasaran, ingin melihat apa yang mendesis di belakangnya itu. Maka lampu tengah pun segera dinyalakan. Plip, ha. Pramuda berteriak sekeras-kerasnya. Kepalanya membentur kaca depan saat tubuhnya tersentak mundur. Seketika itu juga sekujur tubuhnya merinding, gemetar dan pucat pasi. Ternyata di bagian tiup belakang terdapat puluhan ekor ular dengan berbagai warna dan ukuran. Ular-ular itu menggeliat dan saling berjubal-jubal dengan mengeluarkan desis yang menyeramkan. Pramuda hampir saja jatuh lemas saat melihatnya. Ia menjadi panik dan tak bisa membuka pintu mobil untuk lari keluar. Kumala, ular. Pramuda hanya bais berteriak-teriak begitu dengan keringat dingin yang mengucur dari tiap pori-pori tubuhnya. Kumala memadamkan lampu tengah. Tetapi suara desis ular-ular itu masih terdengar. Gerakan binatang melata itu masih menggetarkan mobil. Bahkan ada seekor yang menjalar ke sandaran yok yang dijauhi oleh Pramuda itu. Ular yang merayap ke yok sopir, besarnya sekitar 1 betis dan kepalanya merah kehitaman. Lidahnya terjulur-julur dengan 2 matanya memantulkan sinar dari cahaya rembulan. Kumala tuh tolong kenapa bisa ada ular? Karena akulah Dewi Ular, jawab Kumala dengan tenang. Tapi sebagai manusia namaku adalah Kumala Dewi, bukan Dewi Ular lagi. Tapi aku takut. Kumala Dewi tertawa tanpa suara, mirip orang mendengus beberapa saat. Pejamkan matamu. Pramuda pun memejamkan matanya. Duduklah, buka matamu. Tak ada apa-apa di dalam mobil ini selain kita berdua, Pramuda. Keringat dingin dengan cepat membasahi pakaian Pramuda. Jantungnya masih berdetak-detak cepat dan menyentak kuat-kuat. Sekalipun lampu tengah sudah dinyalakan oleh Kumala Dewi dan di jok belakang tak ada ular seekor pun, tapi Pramuda masih belum bisa bicara. Ia mengalami syok dan berhasil keluar dari mobil, kemudian duduk di tanah sambil terengah-engah. Tanda bintang. Sebelum malam sampai pada pukul 11, Pramuda dan Kumala Dewi sudah sampai rumah. Mereka duduk mandi oleh 2 pelayan rumah tangga yang bernama Mariati dan Kasmi. Melihat mobil Pram datang, Mak Supi segera berlari-lari kecil membukakan pintu pagar. Namun kedua pelayan tetangga masih memandangi Mak Supi dengan wajah menyimpan rasa ingin tahu. Tatapan metu kedua pelayan tersebut sempat diperhatikan oleh Kumala Dewi dan menimbulkan kecurigaan tersendiri bagi si Dewi Ular itu. Jangan masuk rumah dulu, ujar Kumala Dewi saat mobil berhenti di depan garasi. Mak Supi membukakan garasi yang menggunakan pintu sistem rolling itu. Dengan menaikkan pintu ke atas, maka garasi akan terbuka dan mobil pun bisa dimasukkan. Tapi rupanya Kumala melarang Pram memasukkan mobil ke garasi. Bahkan ia sampai memegang tangan pria itu saat melarang turun dari mobil. Tetaplah di mobil. Aku akan memeriksa keadaan di dalam. Apa maksudmu? Malah, Pramuda berkerut dahi. Ia sudah merasa lelah memendam keheranan sejak tadi, bahkan ia masih merasa takut kalau di belakang tempat duduknya muncul puluhan ekor ular seperti tadi di pantai. Sekalipun Kumala Dewi sudah meyakinkan betul-betul bahwa ular-ular itu tak akan muncul lagi, namun rasa cemas masih saja mencekam hati Pramuda. Ada sesuatu yang tak beres di dalam rumahmu, Pram. Aku akan membersihkannya dulu. Kumala membuka pintu mobil, ingin segera turun. Tapi Mak Supi segera mendekatinya. Pelayan separuh umur itu bicara kepada Kumala, bukan kepada Pramuda. Seakan ia mengadukan sesuatu justru kepada Kumala. Hanya saja, Pramuda yang masih berada di balik setir itu memperhatikan dan menyimak dengan pandangan metu penuh rasa ingin tahu. Nona, saya tak berani masuk ke rumah. Ya titik aku tahu, ujar Kumala pelan dan tenang, tapi Pramuda segera berseru dari dalam mobilnya. Kenapa, Mak? Ada apa di dalam sana? Saya takut, Tuan. Radio bisa bunyi sendiri. TV sudah saya padamkan masih saja menyala sendiri. Juga saya mendengar suara orang memanggil Tuan Pram dari dalam kamar Tuan. Suara siapa? Pramuda menegang. Suara itu seperti suaranya Weni, Tuan. Mak Supi tampak dicekam rasa takut yang membuat warna pucat membias di wajahnya. Pramuda semakin tegang, mesin mobilnya dimatikan. Kumala menatap Pramuda saat pemuda itu pun memandangnya.
Rupanya hal itulah yang dimaksud Kumala tentang ada sesuatu yang tak beres di dalam rumah, pikir Pramuda lalu membiarkan gadis cantik itu masuk ke dalam rumah tanpa membawa barang-barang belanjaannya tadi. Kumala masuk melalui pintu depan setelah ia menerima kuncinya dari Mak Supi. Pramuda segera membawa Mak Supi menjauhi garasi. Mereka bicara di dekat pintu pagar. Apa benar laporanmu itu, Mak? Sungguh Tuan. Saya berani bersumpah, ujar Mak Supi dengan kedua matanya tampak diliputi sinar ketakutan. Bahkan ketika saya minta ditemani Mariati dan Kasmi, mereka tak berani tinggal lebih lama di dalam rumah kita, Tuan. Mereka segera lari ketika mendengar suara gadis menangis di dalam kamar, Tuan. Lalu lampu padam seketika. Kami buru-buru lari keluar, Tuan. Mak Supi menceritakan hal itu sambil mengusap lengan dan tengkuknya beberapa kali, karena lengan dan tengkuknya menjadi merinding jika membayangkan kengerian yang tadi dialaminya. Kapan hal itu terjadi, Mak? Tadi, Tuan. Masih sore kok. Setelah Non Vera pulang, tak berapa lama saya mengalami keanehan itu. Oh, Vera datang ke sini. Benar, Tuan. Semula ingin menunggu Tuan pulang karena dia ingin bertemu dengan Non Kumala. Tapi mungkin dia capek menunggu, lalu pulang. Dan tak lama setelah itu, kira-kira hampir pukul 10, TV yang saya padamkan menyala sendiri dengan suara keras. Saya sampai terlonjak kaget dan buru-buru lari ke ruang tengah, tutur Mak Supi sambil nafas mulai terengah-engah. Tampak Mariati dan Kasmi mendekati pintu pagar dengan ragu-ragu. Pramuda segera melambaikan tangan, dan kedua pelayan itu pun mendekat ke pintu pagar. Benar kalian mendengar suara perempuan menangis di dalam kamar titik? Benar, Tuan, jawab Mariati. Saya sudah bilang pada Tuan dan Nyonya saya tapi beliau tidak percaya. Mak Supi tak berani masuk rumah. Maka kami hanya bisa menemani di depan rumah saja, sebab kami tak berani masuk rumah Tuan Pram, timpal Kasmi dengan wajah penuh kesungguhan. Pramuda menjadi sangat tegang dan menatap ke arah rumahnya sendiri. Tak ada suara apapun yang didengarnya dari dalam rumah. Kumala Dewi kelihatan tak melintas di ruang tamu. Pramuda semakin cemas. Ia ingin berseru memanggil Kumala, tapi Mak Supi sudah lebih dulu bicara. Di meja makan ada darah, Tuan, darah, tanda seru. Metu Pramuda masih mendelik memandang Mak Supi saat saya mematikan radio. Saya melihat setetes darah di atas taplak meja makan. Saya ingin membersihkannya, tapi darah ini melebar makin lama semakin memenuhi meja makan. Saya menjerit dan segera berlari keluar memanggil Mariati dan Kasmi. Namun ketika kami masuk, darah itu tak ada, Tuan. Meja makan bersih tanpa kotoran apapun. Setelah Kasmi lagi Pramuda menarik nafas. Matanya memandang ke arah pintu ruang tamu lagi. Terbayang saat kematian Wani siang itu. Ia pun ingat bahwa ia tidak ikut memakamkan jenazah Wani tadi. Ia hanya hadir di rumah duka, lalu sebelum jenazah dimakamkan, ia sudah pulang lebih dulu bersama Sentes. Aku tak tega menghadiri pemakamannya, ujar Pramuda kepada Sentes pada saat pulang dari rumah keluarga Wani. Aku juga tak tega, ujar Sentes. Anehnya, kenapa jenazahnya cepat menyebarkan bau busuk, ya? Padahal sudah dimasukkan dalam peti tertutup segala. Entahlah. Mungkin itu kebusukan hatinya atau dosanya atau karena suatu hal yang tak kita ketahui. Kurasa karena bau busuknya cepat menyebar maka jenazah tak sampai diinapkan. Pram segera melupakan musibah itu dengan membawa Kumala jalan-jalan dan membeli beberapa potong pakaian untuk gadis cantik itu. Ia tak mau membayangkan kondisi jenazah Wani yang mengerikan itu. Matanya tertusuk pecahan kaca, kepalanya retak, sementara itu pergelangan tangannya nyaris putus karena tergencet badan taksi yang naas itu. Jika ia masih bisa bicara dengan Sentes saat sebelum menghembuskan nafas terakhir, itu adalah suatu keajaiban menurut Pramuda. Keajaiban itu hanya terjadi pada detik-detik terakhir masa hidup orang pada umumnya. Kini Pramuda memikirkan keadaan Kumala yang ada dalam rumah, sudah 10 menit belum keluar dan belum terdengar suaranya. Mak Supi juga tampak mencemaskan keadaan Kumala, sehingga ia segera berkata kepada tuannya dengan nada takut. Apakah tak sebaiknya Tuan menemani Non Kumala? Saya takut terjadi sesuatu pada diri Non Kumala, Tuan, tapi dia melarang aku masuk ke dalam rumah. Sebaiknya bagaimana, ya? Pramuda mengumam dengan serba bingung. Tiba-tiba lampu padam gelap. Mereka terkejut dan segera berlari menyebar keluar dari halaman rumah. Pramuda sampai melompati pintu pagar yang tingginya sedada itu karena paniknya. Mak Supi berlari dengan kaki membentur tepian pintu pagar, ia menuju ke arah rumah sebelah. Mariati dan Kasmi malah berlari lebih dulu ke tempat mereka tadi menunggu kedatangan Pramuda. Padamnya lampu sangat mengejutkan, karena bukan saja rumah Pramuda yang padam, melainkan dua rumah di samping kanan kiri rumah Pramuda ikut padam serentak. Tentu saja keadaan menjadi gelap gulita. Bahkan beberapa lampu jalanan depan rumah pun ikut padam mati dari pusatnya nih, ujar Mariati. Tapi lampu di rumah Tuan Hadi kok nggak ikut mati, bantah Kasmi. Padahal biasanya kalau tempat kita mati lampu, rumah sederetan sini ikut mati semua. Listriknya kan satu aliran, Mor. Pramuda sangat tegang. Ia berseru dari luar pagar. Kumala. Tak ada jawaban yang terdengar dari dalam rumah itu. Suara denting logam pun tak terdengar. Pramuda hampir nekat masuk ke dalam rumah demi menyelamatkan Kumala Dewi. Namun sebelum ia melangkah, tiba-tiba lampu sudah menyala kembali, termasuk lampu di dua rumah kanan kiri dari rumah Pramuda. Tanda seru. Mariati dan Kasmi sama-sama menghembuskan nafas lega, demikian pula Mak Supi. Keadaan sekitar tempat itu menjadi terang kembali. Namun tampaknya Pramuda masih belum bisa tenang karena Kumala belum tampak keluar dari rumah. Tiba-tiba Mak Supi sedikit berseru kepada tuannya. Tuan, itu dipanggil Non Kumala di dalam mobil. Tanda seru. Oh, dia sudah ada di dalam mobil. Pramuda melihat Kumala melambaikan tangan dari pintu sopir. Rupanya dia buru-buru masuk ke dalam mobil pada saat lampu padam. Sialan, kukira masih di dalam. Pramuda segera bergegas dekati mobilnya. Mak Supi hanya sampai di pintu pagar, menunggu perintah selanjutnya. Karena menurut dugaannya, Kumala dan Pramuda akan pergi lagi. Jika benar begitu berarti ia harus membuka pintu pagar yang sudah ditutup sebagian saat mobil masuk tadi. Bagaimana? Tanya Pramuda dengan wajah tegang. Kita pergi dulu dari sini. Lekas bawa aku pergi kemana saja, kata Kumala dengan nada datar, wajahnya tampak tegang. Pramuda pun segera masuk ke dalam mobil setelah memberi isyarat kepada Mak Supi agar membuka pintu pagar lebar-lebar. Apa yang terjadi sebenarnya, Mala? Tanya Pramuda sambil sibuk mengemudi mobilnya. Tidak ada apa-apa. Nanti saja ceritanya, jawab Kumala masih datar. Pramuda juga tak berani mendesak karena ia tahu keadaan Kumala sedang tegang sekali. Agaknya ada sesuatu yang telah terjadi pada dirinya, sehingga gadis yang mengaku sebagai bidadari Dewi Ular itu merasa harus cepat-cepat menjauhi bahaya yang ada di dalam rumah. Mak, kunci pintu dan kau tidur di rumah Pak RT dulu. Ceritakan kejadian ini pada beliau. Baik, Tuan, jawab Mak Supi dengan gugup, lalu Pramuda melesat pergi bersama mobilnya. Padahal Mak Supi sebenarnya ingin ikut, karena ia sangat takut di rumah sendirian. Tapi begitu mendengar perintah untuk ke rumah ketua RT, Mak Supi sedikit lega karena mendapat tempat aman di rumah ketua RT nanti. Sudah sana, Mak, ke rumah Pak RT saja. Ujar Mariam, apa kataku tadi, lapor saja sama Pak RT, kan? Tapi pintu garasi dan pintu ruang tamu belum kukunci tuh. Mak Supi tampak bingung, karena ia merasa takut untuk mendekati teras. Tinggalkan saja dulu, biar kuawasi dari sini, ujar Kasmi. Nanti kau minta bantuan petugas Hansip untuk mengunci pintu rumah. Sekarang pergilah ke Pak RT dulu. Namun ketika Mariati ingin menimpali kata-kata Kasmi, tiba-tiba matanya terbelalak kaget, demikian pula Kasmi dan Mak Supi. Mereka memandang ke arah garasi yang masih dalam keadaan terka. Dari dalam garasi tampak ada orang yang melangkah setengah berlari keluar. Dan ternyata orang itu adalah
adalah Kumala Dewi yang wajahnya penuh keringat. Mak Supi, kemana Tuan Pram dan mobilnya? Seru Kumala sambil melangkah mendekati Mak Supi yang masih di luar pagar. Mariati dan Kasmi lebih mendekat lagi, karena mereka ingin memperjelas penglihatannya. Benarkah gadis itu adalah Kumala Dewi yang tadi tampak berada dalam mobil bersama pramuda? Ketiga pelayan itu akhirnya saling tertegun-bengong memandangi Kumala yang terengah-engah. Mak Supi sempat melirik ke bawah, ternyata kedua kaki Kumala menapak di tanah. Hei, kenapa kau bengong saja, Mak? Tadi, Mak Supi menggeragap dan sulit bicara. Mariati yang merasa masih bisa bicara lancar segera membantu Mak Supi. Nona, tadi Tuan Pram keluar, naik mobil bersama siapa? Kumala tampak menegang. Bersama, bukankah tadi Nona ada di dalam mobil? Aku tanda seru. Oh, celaka. Dia telah menjelma menjadi diriku kalau begitu. Mak Supi semakin gemetar, kedua kakinya terasa lemah, nyaris tak bisa dipakai berdiri lebih lama lagi. Betul, Nona. Tadi, Nona Kumala ada di dalam mobil dan melambaikan kepada Tuan Pram. Lalu mengajak Tuan pergi. Dan mereka pergi ke sana, Nona. Bukan aku yang ada di dalam mobil. Geram Kumala sambil memandang ke arah yang ditunjuk Mak Supi. Jadi siapa yang ada di dalam mobil bersama Tuan Pram tadi? Mak Supi seperti mau menangis. Rohwani sangat penasaran. Dia ingin bercumbu dengan pramuda. Aku sempat bertarung dengannya. Tapi dia dibantu oleh kakeknya yang punya kekuatan besar. Oh, tanda seru. Gawat kalau begitu. Gumam Kasmi dengan matanya makin melebar. Lalu bagaimana dengan Tuan, Nona? Beliau tidak tahu kalau yang duduk di sampingnya adalah Rohwani. Kali ini Mak Supi benar-benar menangis. Ia sangat mencemaskan nasib pramuda. Ia mulai tahu bahaya apa yang akan dialami pramuda yang duduk bersebelahan dengan Rohwani itu. Mak Supi memeluk Kasmi yang hanya punya ide untuk menemui ketua RT setempat. Kumala Dewi tak tega melihat tangis ketakutan Mak Supi. Ia segera meraih perempuan separuh baya itu. Tengkuk Mak Supi dipegangnya, bagai menempelkan telapak tanpa tekanan berat atau genggaman kuat. Beberapa kejap kemudian, tangis Mak Supi berhenti. Ia merasakan ada hawa segar yang masuk ke dalam tubuhnya seperti uap es namun tak terlalu dingin telah meresap melalui tengkuk kepalanya. Hawa dingin itu menenteramkan hatinya, makin lama makin melenyapkan rasa takut dan kepanikan pun menjadi berkurang. Mak Supi segera tegak kembali memandang Kumala Dewi dengan tubuh tak lagi lemas dan gemetar. Ia justru merasa tenang dan menyesal melihat pipinya basah oleh air mata. Kumala Dewi menarik nafas satu kali, memandang keadaan sekeliling yang sudah sepi. Anehnya, hanya mereka berempat yang ada di luar rumah. Tak ada orang lain di sekeliling mereka. Yang ada hanya hembusan angin, makin lama semakin kencang. Di sela hembusan angin itu, mulailah terdengar lolong anjing di kejauhan yang terasa bagai mengantar suatu perjalanan ke alam gaib. Lolong anjing itu menjadi bersahutan, sepertinya mereka melihat sepasukan bala tentara yang keluar dari liang kubur. Angin pun mulai menderu, mulus. Tubuh mereka yang masih ada di depan rumah pramuda menjadi merinding semua. Kumala sempat bertanya dalam hatinya, siapa yang baru saja lewat menerjang kami berempat? Oh, itu dia. Namun Mak Supi dan dua pembantu rumah sebelah itu tak melihat apa yang dilihat oleh Kumala Dewi. Tanda bintang, tanda bintang, tanda bintang, tanda bintang. Sesuatu yang dilihat Kumala Dewi itu adalah sesosok bayangan hitam yang berdiri di seberang jalan. Bayangan hitam itu mempunyai bentuk seperti kumpulan asap yang berwujud manusia, tinggi besar, dan mempunyai sepasang mata merah. Siapa kau sebenarnya? Tegur Kumala Dewi kepada bayangan hitam itu. Mak Supi, Mariati, dan Kasmi ikut memandang ke seberang jalan. Tetapi mereka hanya melihat tembok putih yang memanjang. Tembok itu adalah pagar bumi dari gedung sekolah yang memang letaknya berseberangan dengan rumah pramuda. Tentu saja ketiga pelayan itu saling terheran-heran mendengar suara Kumala Dewi. Siapa yang ditegurnya itu? Bisik Kasmi kepada Mak Supi. Entah, aku sendiri tak tahu, jawab Mak Supi yang masih memandang ke arah seberang jalan. Pasti ada sesuatu yang dilihat oleh Non Kumala, tapi kita tidak bisa melihatnya. Ih, ngeri. Ujar Mariati bergidik merinding lagi. Aku mau masuk ke dalam saja. Aku takut di luar begini. Mariati bergegas masuk ke rumah tuannya. Tapi agaknya Kasmi masih penasaran dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di depan rumah pramuda itu. Hei, apa kau tuli? Kutanya siapa kau sebenarnya, mengapa kau tidak menjawab? Bentak Kumala ke arah seberang jalan. Mak Supi dan Kasmi semakin heran. Akhirnya Mak Supi memberanikan diri berkata kepada Kumala, Nona, di seberang jalan tak ada siapa-siapa. Non, mundurlah, Mak. Jangan mendekatiku. Agaknya dia ingin menyerangku. Dia siapa, Nona? Mak Supi sendiri jadi penasaran. Bayangan hitam itu. Jawab Kumala Dewi sambil melangkah ke samping dengan metu tetap memandang ke seberang jalan. Kasmi menarik tangan Mak Supi dan berbisik, jangan dekati dia, Mak. Kurasa dia melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Bayangan hitam itu, oh, kurasa dia berhadapan dengan genderuwo, Mak. Genderuwo tanda seru. Mak Supi menggumam tegang, lalu melangkah mundur mengikuti tarikan tangan Kasmi. Kumala Dewi segera memungut batu sebesar buah kedondong. Batu itu diremas-remas dengan kedua tangannya sambil bicara ke arah seberang jalan. Kalau kau tak mau menjawab pertanyaanku, aku akan menyiksamu tanpa ampun lagi. Bayangan hitam yang dilihat Kumala Dewi bergerak-gerak. Ia seperti orang serba salah. Lalu suaranya mulai terdengar dengan besar dan serak. Sangat tidak enak didengarnya. Aku, penunggu rawa ini. Jangan mengaku aku penunggu rawa. Di sini tak ada rawa. Gerentak Kumala sambil masih meremas-remas batu dengan kedua tangannya. Mak Supi dan Kasmi dapat menyimpulkan jawaban dari bayangan hitam yang tak dilihat mereka itu dari kata-kata Kumala. Maka, Kasmi pun berbisik kepada Mak Supi. Mungkin tempat ini sebelum dibuat perumahan berupa rawa, ya Mak. SST, diam dulu. Lihat, batu yang ada di tangan Non Kumala menjadi bersinar merah. Astaga, benar, batu itu jadi seperti besi membara, Mak. Kasmi bernada tegang. Mereka mendengar suara Kumala mengancam bayangan hitam tersebut. Kuhitung 3 kali kalau kau tak mau mengaku siapa dirimu, kuhancurkan kau dengan batu ini. Hening sejenak, kemudian Kumala mendengar bayangan hitam itu bersuara lagi. Kau tak perlu tahu siapa aku. Oh, kau menantangku jika begitu. Tanpa menunggu lama-lama lagi, setelah berkata begitu, Kumala Dewi melemparkan batu yang sudah seperti pecahan lahar panas itu ke seberang jalan. Mus. Kasmi dan Mak Supi tersentak kaget. Mereka melihat batu itu melayang dan seperti membentur tembok, lalu memancarkan sinar merah sekejap bersama kepulan asap putih. Mereka pun mendengar suara menggeram berkepanjangan. Suara itu datang dari seberang jalan. Hanya Kumala yang tahu bahwa suara menggeram itu adalah suara si bayangan hitam yang terpuruk di tanah. Si bayangan hitam itu kesakitan dan tak bisa bergerak lagi. Ia bagai orang sedang bersujud dengan panjang tubuhnya sampai di pertengahan jalan. Beruntung sekali jalanan komplek tersebut dalam keadaan sepi tanpa satu pun kendaraan atau orang pejalan kaki yang melintas di saat itu, sehingga tak ada kendaraan yang terhalang oleh bayangan hitam itu. Ampun, rintih bayangan hitam itu, namun tetap hanya Kumala yang mendengarnya. Kau tidak akan kembali ke asalmu jika kau tidak sebutkan siapa dirimu. Aku, utusan kakeknya. Wani kau utusan kakeknya Wani. Mengapa tidak mengaku dari tadi saja, jadi aku tidak menyiksamu begitu. Ampun, tanda seru. Kumala mengambil sebutir batu, lalu kali ini batu yang diambil besarnya hanya separuhnya dan yang tadi. Batu itu digenggam dengan tangan kanannya. Jadi sejak tadi kekuatanmu yang membantu rohnya Wani ya. Benar, aku yang menghalangimu, supaya Wani bisa bercinta dengan pramuda. Kalau begitu kau pantas untuk kumusnahkan sekarang juga. Jangan, ampun. Aku tak kuat melawanmu. Kau tahu siapa aku, bukan? Ya, aku tahu mengapa kau masih berani menghalangiku. Karena aku akan mendapat makanan dari kakeknya Wani titik. Kumala manggut-manggut sambil menggumam. Begini saja aku akan melepaskanmu dari siksaan itu, tapi kau harus ganti melabrak kakeknya Wani. Berarti aku harus hancurkan ayahnya. Karena ayahnya juga menggunakan kekuatanku untuk memperkaya dirinya. Oh, begitu. Lalu, apa yang kau peroleh dari ayahnya Wani selama ini? Darah. Geram bayangan hitam itu. Darah dan para kekasihnya Wani. Kalau begitu kau hampir memangsa pramuda sebagai tumbal kekayaan Wani. Titik. Hektometer benar. Aku tak mau pramuda celaka. Kembalikan dia. Hancurkan Wani. Sanggup. Aku sanggup. Tapi lepaskanlah aku titik. Baik, ku lepaskan dari siksaku.
Kumala melemparkan batu yang sudah digenggamnya sejak tadi itu. Batu tersebut lebih tepatnya dibanting ke tengah jalan. Begitulah yang dilihat Kasmi dan Mak Supi. Mereka tak tahu bahwa batu itu dilemparkan ke punggung bayangan hitam yang terpuruk bagai orang bersujud itu. Taat, bulus. Kasmi dan Mak Supi tersentak kaget lagi. Batu kecil itu memancarkan sinar hijau bening, kemudian lenyap kurang dari sekejap. Asap putih menembus dan pudar dengan cepat karena diterpa angin kencang. Wes. Sosok bayangan hitam itu pun lenyap dari penglihatan Kumala Dewi. Yang tersisa hanya bau rambut terbakar. Dan bau itu juga tercium oleh Kasmi dan Mak Supi. Kumala Dewi segera menemui Mak Supi dan Kasmi. Wajah gadis cantik bertubuh tinggi dan sintal itu sudah tak setegang tadi. Namun pandangan matanya masih memancarkan ketegasan yang mempunyai karisma dan wibawa tersendiri. Ku minta kalian tak perlu banyak bicara kepada orang lain. Tidak akan ada yang percaya dengan ucapan kalian jika kalian ceritakan apa kalian lihat untuk tadi. Baik, non, jawab Mak Supi dan Kasmi hampir bersama. Sebaiknya sekarang kau bantu aku, Mak Supi. Nyalakan lilin di setiap sudut rumah sambil menunggu Pramuda pulang. Kasmi tak ikut ke rumah Pramuda. Ia segera masuk lalu mencari Mariati, lalu menceritakan apa yang dilihatnya tadi. Sedangkan Mak Supi membantu Kumala menyalakan beberapa lilin. Setiap sudut rumah diberi lilin yang menyala walau keadaan lampu tetap terang. Mereka memotong-motong lilin yang ada agar menjadi banyak dan bisa memenuhi kebutuhan tiap sudut rumah. Menurut Kumala, nyala lampu lilin di setiap sudut mempunyai kekuatan menolak kekuatan gaib yang akan menerjang masuk ke dalam rumah tersebut. Hanya berjaga-jaga saja, ujar Kumala. Tapi kurasa bayangan hitam itu tadi tak akan berani datang lagi kemari. Lalu bagaimana dengan nasib Tuan Pramuda, non? Apakah beliau dalam keadaan baik-baik saja sedangkan sekarang beliau bersama rohnya Non Weni yang menyamar sebagai Non Kumala sendiri? Kumala Dewi tertegun seketika. Hampir saja ia lupa bahwa roh Weni ada dalam satu mobil dengan Pramuda. Bisa-bisa kekuatan roh itu mengubah pandangan Metu Pramuda hingga mengemudikan mobilnya di luar kesadaran. Bisa saja roh Weni membuat Pramuda memandang jalanan yang lurus yang sebenarnya adalah tepian jurang cukup dalam. Jika mobil itu sampai masuk ke jurang, maka nyawa Pramuda akan melayang atau bisa saja roh Weni menuntun mobil itu sampai akhirnya menabrak pohon dalam kecepatan tinggi. Kumala ingat tentang ucapan bayangan hitam tadi yang mendapatkan darah dari para kekasih Weni. Inilah tumbal kekayaan orang tua Weni selama ini. Pantas Tuan pernah bercerita pada saya, Non, ujar Mak Supi. Katanya Non Weni itu pernah punya pacar 4 kali, tapi selalu tewas dalam kecelakaan. Makanya Tuan tidak mau jatuh cinta pada Non Weni. Selain sifat Non Weni tidak disukai Tuan, juga karena Tuan takut tewas dalam kecelakaan seperti pacar-pacarnya Non Weni sebelumnya. Kumala semakin cemas. Kemudian ia duduk di lantai ruang tengah. Ia bersila di sana, sementara Mak Supi berada tak jauh darinya. Jika tubuhku berasap, jangan takut. Tak akan membahayakan dirimu, Mak. Kau tenang saja, ya? Baik, Non, jawab Mak Supi pelan sekali. Ia hanya memandangi Kumala yang segera memejamkan mata dengan kepala sedikit tertunduk. Pada waktu itu, Pramuda masih belum tahu bahwa gadis yang duduk di sebelahnya itu bukan Kumala Dewi. Menurut pandangan matanya, gadis itu Kumala. Namun ia tak tanggap dengan keganjilan yang sebenarnya. Harus diketahui wangian yang menyebar dari tulang gadis itu bukan wangi cendana bercampur pandan, melainkan bau wangi bunga mawar. Karena kurang menanggapi keganjilan itu, maka Pramuda tak menaruh curiga apa-apa kepada gadis yang duduk di sampingnya. Kemana kita ini enaknya, Mala? Kemana saja, asal jangan pulang ke rumah. Ada apa sebenarnya di rumah? Berbahaya bagimu, jawab gadis itu dengan suara datar. Bagaimana kalau malam ini kita tidur di hotel saja? Kurasa itu ide paling baik, Pram. Sambil gadis itu berpaling dan tersenyum lebar, hati Pramuda menjadi girang. Bukan saja karena mendapat senyuman manis dari wajah cantik itu, tapi juga karena gagasannya tidak ditolak oleh Kumala Dewi. Padahal semula Pram sangsi untuk mengajukan ide tersebut. Ia menyangka akan ditolak setidaknya dikecam yang bukan-bukan oleh Kumala. Namun setelah Kumala menyatakan ide itu adalah ide yang bagus, hati Pram menjadi girang. Bukan hal yang sulit bagi Pramuda untuk mendapatkan kamar hotel yang tarif kemewahannya sedang-sedang saja. Ia sudah sering membawa wanita ke hotel itu dan tahu betul kamar mana yang mempunyai suasana romantis. Karena ketika merasa idenya disetujui oleh Kumala Dewi itu, Pram mulai berpikiran nakal, hasratnya mulai terusik, hingga gairahnya mulai menaburkan khayalan dalam benaknya. Oh, ya, aku paling suka dengan kamar Pram, kata Kumalong dengan wajah berseri-seri. Pram tak sadar bahwa seharusnya Kumala tidak berkata demikian. Jika berkata demikian, berarti ia pernah datang ke tempat itu. Pram lupa bahwa ia pernah membawa Weni ke kamar itu dan bercinta sepuas hati mereka di sana. Matikan lampu dan buka semua gorden jendela. Maka kita akan bercinta seperti di atas awan. Bukankah begitu, Pram? Pramuda tertawa, membiarkan kedua tangan si gadis merangkulnya dari depan. Kau sepertinya tahu persis seleraku. Malah, ucap Pramuda pelan. Tentu saja, sebab aku juga menyukai keromantisan seperti itu. Wajah cantik berhidung mancung itu ditatap sejenak oleh Pramuda. Kemudian si gadis bagaikan tak sabar segera memejamkan mata dan mendekatkan bibirnya ke bibir Pramuda. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Pramuda pun mengecup bibir itu dengan pagutan lembut. Ternyata si gadis membalas dengan sedikit lebih galak dari Pram sendiri. Pramuda mulai menyusuri lekuk tubuhnya dengan kedua tangannya. Bahkan ia meremas pinggul si gadis dengan mulut keluarkan desah memanjang ketika si gadis memagut-magut lehernya, menyapu sekitar leher sampai telinga dan lidahnya. Oh, malah, tunggu sebentar, kini padamkan lampunya dan kita buka tirai itu. Lakukan secepatnya, Pram. Aku sudah tak sabar menunggu kehangatanmu, bisik si gadis dengan suara mendesah, semakin memancing gairah Pramuda. Kamar di lantai 8 dari hotel bertingkat 10 itu segera dipadamkan lampunya. Tirai penutup dinding kaca pun dibuka lebar-lebar, maka tampaklah kelap-kelip kehidupan malam bagai taburan mutiara yang amat indah. Mereka tak takut ada yang mengintainya dari dinding kaca itu, karena mereka berada di lantai atas. Ketika Pramuda selesai membuka semua tirai, gadis itu ternyata sudah tak mengenakan selembar benang pun. Ia duduk bersandar di sofa yang menghadap ke dinding kaca itu. Sikap duduk yang menantang itu membuat Pramuda tak sabar dan segera menyambar dua bukit yang menggumpal di dada kencang dan menggairahkan sekali. Raam, si gadis menjerit manja ketika Pramuda menyambar ujung-ujung bukit dengan kelincahan mulut dan lidahnya. Pram, kau sudah siap sekali rupanya. Gairah yang berkobar-kohar membuat Pram tak menyadari bahwa tubuh si gadis dalam keadaan dingin. Tubuh itu sebenarnya tidak sehangat tubuh wanita pada umumnya, justru lebih terasa hampir seperti sebatang es balok. Tapi karena sudah diburu gairah dan dituntut kebutuhan batinnya, Pramuda tak menghiraukan hal itu. Bahkan ia membiarkan si gadis membuatnya duduk bersandar di sofa itu, lalu menciumi seluruh tubuhnya dengan penuh gairah. Pramuda bagaikan raja yang ditaburi sejuta kenikmatan. Tapi tiba-tiba tubuh mulus itu tersentak ke belakang, bagaikan ada yang menariknya dengan kuat. Tubuh itu melayang dan membentur dinding kaca. Si gadis memekik kesakitan dengan kepala sedikit ke belakang. Seolah-olah ada tangan kekar yang mencengkeram rambutnya hingga membentur dinding kaca. Anehnya dinding kaca itu tidak duduk di... Matanya menatap lebar-lebar ke arah gadis yang menempel di dinding kaca itu. Jantung Pram bagaikan berhenti seketika dan urat-uratnya terasa putus hingga ia menjadi lemas. Darah di tubuh Pramuda seakan terkuras habis dan menjadi kering ketika ia melihat jelas-jelas si gadis meronta-ronta dan makin lama semakin berubah rupanya. Cairan merah mulai keluar dan mata si gadis juga keluar dari telinganya dan lubang hidung, dan lambat laun Pramuda mulai menyadari bahwa wajah yang menempel di dinding kaca itu adalah wajah Weni yang rusak akibat kecelakaan. Pramuda tak dapat berteriak sedikit pun. Ia seperti orang gagu yang tak punya daya apa-apa.
Tenaganya terasa lenyap seluruhnya, hingga ia hanya mampu duduk melemas dengan Matthew tetap mendelik. Repotnya lagi, ia tak bisa pingsan. Padahal ia ingin pingsan saja daripada menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Tanda seru. Tubuh yang menempel di kaca kini jebol keluar kamar, terbang melayang-layang di udara. Seolah-olah ada satu kekuatan yang telah menarik tubuh pucat penuh luka itu dan membawanya terbang, makin lama makin jauh, semakin tak bisa ditangkap oleh penglihatan Pramuda lagi. Yang tertinggal hanya bau amis darah memenuhi kamar tersebut dan suara jeritan histeris yang kian mengecil. Tanda seru. Setelah itu Pramuda baru bisa tak ingat apa-apa lagi. Ia terkulai lemas di sofa tak sadarkan diri. Ketika ia siuman dari pingsannya, matahari sudah mulai meninggi. Cahaya matahari itu masuk di kamar tersebut melalui dinding kaca yang tak tertutup tirainya. Pramuda tersentak kaget mendapatkan dirinya berada di kamar tersebut dalam keadaan tanpa busana. Pelan-pelan ingatannya mulai pulih dan ia segera memandang ke arah dinding kaca itu. Ternyata dinding kaca dalam keadaan utuh, tidak pecah atau retak sedikit pun. Padahal semalam ia ingat dengan kengerian yang ditutupnya, tubuh Wani jebol keluar kamar menembus dinding kaca itu. Namun ternyata tak sebutir pun didapatkannya pecahan kaca. Bahkan tak setetes pun darah yang membekas pada dinding kaca maupun pada lantai kamar tersebut. Ram mencoba bangkit untuk segera kenakan pakaiannya. Namun ia segera jatuh terhempas karena kedua kakinya masih terasa lemas, belum mampu berdiri dengan tegak dan kokoh seperti biasanya. Akhirnya dengan merangkak ia mendekati telepon di samping ranjang. Ia mencoba menghubungi pihak operator telepon agar menyambungkan ke nomor telepon di rumahnya. Ternyata usahanya berhasil. Kumala Dewi yang menerima telepon di pagi itu. Halo, Ram, tanda seru. Ada di mana kau? Di sebuah hotel. Aku. Tak usah cerita. Aku tahu apa yang terjadi pada dirimu. Aku akan menjemputmu ke sana. Jangan kemana. Tilde, mana Pram? Aku dan Mak Supi akan segera datang pakai taksi. Sebutkan nama hotelmu. Aku lupa namanya, kata Pramuda dengan suara lemah sekali. Baiklah. Akan ku cari sendiri asal kau tidak pergi dari kamar hotel itu. Ujar Kumala Dewi dengan mata terpejam. Sampai gagang telepon diletakkan, mata gadis itu masih terpejam. Rupanya ia mencari hotel tersebut dengan kekuatan supranaturalnya. Ternyata gadis cantik yang pagi itu menggulung rambutnya asal-asalan itu berhasil juga menemukan Pramuda di sebuah hotel. Kekuatan supranaturalnya begitu kuat dan cukup besar sehingga dalam waktu singkat ia dan Mak Supi segera membawa pulang Pramuda ke rumah. Kumala Dewi yang menyetir mobil seudo merah hati itu karena Pram masih belum punya kekuatan untuk mengemudikannya. Tentu saja Kumala mampu mengemudikan mobil tersebut karena ia telah menyerap kemampuan yang dimiliki Pramuda dan beberapa orang lainnya. Tepat ketika mereka tiba di rumah, Sentus baru saja datang dan belum sampai masuk ke halaman rumah. Sentus terkejut melihat Pramuda, si kakak sepupunya itu dipapah Mak Supi dengan langkah pelan-pelan saat turun dari mobil. Ram, ada apa? Apa yang terjadi, Ram? Tanya Sentus dengan tegang. Entahlah, aku sendiri tak tahu apa sebenarnya yang sedang menimpaku ini, San. Masuklah, akan kuceritakan padamu kengerian itu. Kengerian apa? Wah, kau ini ada-ada saja. Pagi-pagi sudah cari penyakit, sambil Sentus mengambil alih memapah Pramuda dan membawanya masuk ke kamar. Sebenarnya aku kemari mau minta ongkos buat ke kampung. Aku dipanggil paman dan untuk urusan tanah milik ibuku yang sudah laku dijual itu. Tapi, aku jadi tak tega mau minta ongkos buat ke Magelang. Habis kau sedang sakit begini sih. Dia akan sembuh, tak sampai setengah hari, kata Kumala Dewi yang baru kali itu melihat Sentus. Mereka segera berkenalan. Lalu, Pramuda menceritakan pengalaman ngerinya kepada Sentus. Kami hampir saja bercumbu kalau saja tubuh itu tidak melayang bagai ditarik satu kekuatan gaib dari luar kamar hotel, ujar Pramuda menjelaskannya. Sentus tertawa geli. Makanya jangan rakus. Kalau mau kencan lihat-lihat dulu dong, cewek beneran atau setan jelalatan. Canda Sentus. Dan ternyata canda itu segera terputus karena Kumala tiba-tiba berkata kepada Sentus, jangan menertawakan kakak sepupumu itu. Kau sendiri bisa mengalami hal yang serupa. Karena roh Wani masih berkeliaran di sekitar kalian. Ia merasa sakit melihat kalian tak mau hadir dalam pemakamannya. Semalam ia sempat lolos dari genggamanku. Sentus tersenyum tak percaya, tapi Kumala Dewi tak merasa tersinggung dan berkata, percaya atau tidak itu terserah pribadi masing-masing, mistik memang sulit dipaksakan untuk dipahami oleh seseorang. Jangan hiraukan kelakarnya, malah. Sentus memang orangnya begitu. Tapi dia tak bermaksud menertawakan nasibku secara serius. Tak ada masalah bagiku. Aku hanya mengatakan ia bisa mengalami nasib seperti yang kau alami tadi malam. Setelah berkata begitu, Kumala keluar dari kamar Pramuda. Pandangan Matthew Sentus mengikutinya dengan kesan menyepelekan kata-kata Kumala. Jangan main-main sama dia, San. Dia keturunan bidadari. Oh, ya tanda seru. Pantas cantiknya bukan main. Pantas kau tak ceritakan padaku. Takut kusambar ya. San, apa yang dikatakannya itu bisa menjadi kenyataan pada kamu. Jangan cengar-cengir begitu kau. Amin. Omong kosong semua itu. Aku tak percaya. Sambil Sentus melibaskan tangannya menandakan tak mau mengingat-ingat apa yang dikatakan Kumala tadi. Apostrof. Tanda bintang. Tanda bintang. Tanda bintang. Tanda bintang. 2 hari setelah peristiwa itu beberapa koran memuat berita tentang meledaknya sebuah pabrik kimia terbesar di Jakarta. Sehari kemudian, termuat juga berita kebakaran di sebuah rumah mewah yang menewaskan satu keluarga. Pabrik kimia dan rumah mewah itu adalah milik papanya Wani. Pramuda memang terkejut mendengar kabar tersebut. Tapi ia segera ingat cerita yang pernah dituturkan oleh Mak Supi tentang bayangan hitam yang dilawan oleh Kumala Dewi. Menurut Mak Supi, hancurnya keluarga Wani itu akibat tindakan si bayangan hitam yang takut oleh ancaman Kumala benar-benar mengerikan sekali. Gumam Pramuda di depan Mak Supi pada saat menunggu Kumala selesai mandi pagi. Ram sudah duduk di kursi makan, sementara Mak Supi menyiapkan beberapa keperluan yang masih kurang. Jika begini, lengkap sudah seluruh keluarga Wani lenyap tak tersisa, termasuk kakeknya yang terkenal tukang santet itu. Aku sama sekali tak pernah menduga kalau Wani berasal dari keluarga Black Magic, kata Non Kumala. Kekayaan yang diperoleh keluarga Non Wani dari hasil tak halal. Apa benar begitu, Tuan? Kalau setiap saat membutuhkan tumbal nyawa manusia, tentu saja kekayaan itu adalah barang haram. Untung aku tak sempat menjadi korbannya. Non Kumala memang gadis misterius ya, Tuan. Ujar Mak Supi dengan suara pelan sekali. Takut ucapannya didengar oleh yang bersangkutan. Menurut pengakuannya, dia sebenarnya adalah Dewi Ular yang dibuang dari kehidupan para dewa-dewi ular. Tanda seru. Ram menghela nafas panjang. Entahlah, aku sendiri tak tahu apakah dia memang Dewi Ular atau orang gila karena kebanyakan ilmu. Tapi di depanku dia mengaku sebagai anak dewa yang dibuang dari kahyangan dan turun ke bumi sebagai manusia. Ajaib sekali. Sepertinya tak masuk akal. Tuan, Mak Supi makin membisik. Memang tak masuk akal dan mengerikan juga jika benar ia adalah Dewi Ular. Tapi menurut saya dia orang baik. Tuan, dia melawan kejahatan dan membela kebenaran kok. Menurut Tuan bagaimana? Ya yang kita tahu memang begitu. Tapi entah ada apa di balik kebaikannya ini. Mak, Ram melirik ke arah kamar mandi sebentar. Kamar mandi belum dibuka, berarti Kumala masih belum keluar dari sana. Ram melanjutkan bisikannya kepada Mak Supi. Yang jelas, kemarin dia sudah bikin para dokter yang merawat kakakku menjadi kebingungan. Kanker yang ada di otak Prasetya hilang tak berbekas sedikit pun setelah Kumala mengusap kening Prasetya. Oh, jadi Tuan Pras telah sembuh dari sakitnya. Benar. Tapi justru belum boleh pulang oleh pihak rumah sakit. Loh, kenapa begini, Tuan? Karena tim dokter sedang kebingungan mencari kemana perginya gumpalan kanker di otaknya Prasetya itu. Mengapa bisa hilang? Wah, jangan-jangan diambil oleh Non Kumala, Tuan. Bisik Mak Supi lirik. Dugaanku memang begitu. Karena ketika ia ingin mengusap kening Prasetya, ia meminta izin padaku dengan nada mendesak.
Ketika Prasetya dan istrinya mengizinkan dan hal itu dilakukan oleh Mala seperti mengusap kening anak kecil, Pras mengaku seperti terlena sejenak. Mungkin saat itulah penyakit Tuan Pras diambil oleh Non Kumala, Tuan. Kurasa memang begitu, karena pihak dokter segera bingung kehilangan kankernya Prasetya. Wah, ajaib sekali. Mak Supi geleng-geleng kepala penuh rasa kagum. Memang ajaib sekali. Aku sendiri tak menyangka akan bertemu dengan gadis seperti dia. Seandainya aku tidak kenal dia, entah apa yang terjadi pada diriku saat berada dalam kamar hotel bersama rohnya Weni itu. Tentu saja Tuan akan celaka, karena tidak ada yang mengambil roh itu dari sini. Karena ada Non Mala, maka roh itu dapat diambilnya dari sini melalui kekuatan gaibnya yang sungguh dahsyat menurut penilaian saya, Tuan. Dan menurut saya, tak ada jeleknya jika Tuan punya istri seperti Non Mala itu, Tuan. Aku tanda seru. Aku punya istri macam dia. Oh, apa aku sanggup? Memangnya kenapa, Tuan? Aku tak akan punya kebebasan bergerak. Segala ruang gerakku terkontrol oleh kekuatan batinnya. Tapi apakah Tuan ingin bebas selamanya? Lalu kapan Tuan akan menjadi lebih maju dari sekarang? Pramuda hanya tersenyum, namun hatinya merasa mendapat ketukan kecil dari ungkapan polos si pelayan itu. Maka hatinya pun mulai mengakui beberapa kelemahan yang dimiliki pribadinya, yang harus segera dibuang jika ia ingin lebih dewasa dan lebih berkembang dari sekarang. Sepertinya aku ini seorang pengecut. Kecam Pramuda pada diri sendiri, mengapa harus takut terikat oleh tanggung jawab? Selayaknya jika aku sudah tidak sebebas hari-hari kemarin, karena kehidupan lebih dewasa menuntut tanggung jawab sebagai seorang ayah atau seorang suami. Mengapa harus kubiarkan hal ini? Bodoh amat aku ini. Hati yang mulai tergerak oleh pandangan masa depan, kali ini mencoba mendekati lebih rapat lagi kepada Kumala Dewi. Pram merasa tak ada ruginya mempunyai istri secantik bidadari. Meski ia kebebasannya harus tersita sebagian demi masa depan mereka bersama. Pram mulai bicara tentang kelanjutan hubungannya dengan Kumala Dewi ketika mereka bersantap malam di sebuah kedai bertenda di pinggiran jalan. Sekalipun kedai itu bertenda di pinggiran jalan, tapi para pembelinya kebanyakan orang-orang bermobil dan dari golongan menengah ke atas. Kumala Dewi hanya tertawa kecil tanpa suara, senyumnya membias lebar dan menjadi pusat curian mata para lelaki yang sedang makan di situ. Kau belum siap menjadi seorang suami, lebih-lebih menjadi suamiku, sama sekali belum siap, dan mungkin tidak akan siap. Mengapa kau bilang begitu, Mala? Apakah aku masih tampak seperti anak kecil? Aku tak menilaimu begitu. Tapi kurasa dalam waktu dekat kau bisa tahu sendiri mengapa aku berkata begitu. Kini gadis itu menatap Pram yang ada di bangku depannya. Aku sendiri tidak mempunyai benih cinta kepadamu, Pram. Tapi aku mempunyai benih persahabatan dan kekeluargaan yang tumbuh subur dalam hatiku. Kau, Rena, Pras dan mamamu, walau kami baru berkenalan, tapi aku menganggap kalian seperti keluargaku sendiri. Mungkin kau adalah kakakku atau mungkin juga adikku. Tak ada yang lebih dari rasa itu. Mala, Kumala menggeleng. Tenang dan tampak anggun sekali. Persahabatan kadang lebih abadi dari sebuah cinta, bukan? Persahabatan tidak mengharuskan kita saling berpisah dan tiba-tiba Kumala menghentikan ucapannya. Ia tersentak kecil, seperti menyimpan rasa kaget yang datang secara tiba-tiba. Bahkan wajah cantiknya berubah menjadi tegang, pandangan matanya memancarkan kegelisahan yang diwarnai oleh rasa takut. Kulit lengannya yang ada di atas meja itu tampak merinding. Mala, ada apa? Tanya Pram dengan rasa ingin tahu. Ia sendiri menjadi cemas melihat Kumala berubah setegang itu. Pram, kita pulang sekarang juga. Kenapa harus sekarang? Aku ke mobil duluan. Hei, pesanan kita belum dihidangkan, Mala. Tunggu dulu. Tapi Kumala Dewi tetap bergegas pergi ke mobil. Ia segera masuk ke dalam mobil dan duduk di jok belakang. Pramuda sempat merasa heran, karena mobil dalam keadaan dikunci, tapi mengapa Kumala bisa membuka pintu mobil? Setidaknya jika pintu mobil dipaksa, maka alarm yang terpasang di balik pintu akan berbunyi dan menimbulkan suara bising. Pramuda akhirnya menyadari bahwa Kumala bukan gadis biasa. Tentu saja ia dapat membuka pintu mobil yang terkunci dengan kekuatan gaibnya. Tapi yang membuat Pram heran adalah perubahan sikap Kumala yang sangat mendadak itu. Mengapa ia tiba-tiba berubah begitu? Ada apa sebenarnya? Wajahnya tadi tampak pucat dan pandangan matanya sangat ketakutan. Pramuda menyuruh pelayan agar pesanannya tadi dibungkus saja. Ia tak jadi makan di situ. Tapi pekerjaan membungkus pesanan dirasakan terlalu lamban bagi Pram yang sudah tak sabar ingin segera menemani Kumala di dalam mobil. Maka ia pun akhirnya menyempatkan diri untuk datang ke mobil sebentar. Mala tanda seru. Mala tanda seru. Pramuda sempat tegang melihat Kumala tak ada di dalam mobil. Tapi ia segera mendengar suara orang mengumam yang ada di jok paling belakang. Mala, mengapa kau duduk di situ? Jangan nyalakan lampu. Sentak Kumala ketika melihat tangan Pram ingin menyalakan lampu tengah. Pramuda tak jadi menyalakannya. Tapi kau jangan duduk di belakang begitu, Mala. Duduklah di depan seperti biasa. Tidak, Pram. Aku di sini saja. Cepat bawa aku pulang. Pram, baiklah. Aku ambil pesanan kita tadi. Kusuruh bungkus agar bisa kita santap di rumah saja. Sebentar, ku ambil ke sana. Pramuda segera pergi dengan setengah berlari. Kemudian kembali lagi dan buru-buru meluncur ke rumah dengan hati penuh tanda tanya. Sesekali ia melirik ke arah kaca spion di depannya, memperhatikan Kumala yang ada di jok paling belakang sana, tapi Kumala justru duduk di lantai mobil, seakan berlindung dari pandangan Pramuda yang diketahuinya melirik lewat kaca spion. Mala, jelaskan apa yang terjadi sebenarnya biar aku tak salah paham padamu. Pinta Pramuda berkali-kali. Pram benar-benar ikut panik, karena nafas Kumala terdengar terengah-engah dan seperti orang sedang menggigil diserang demam. Akhirnya gadis itu hanya berkata ada sesuatu yang kulupa. Tentang apa itu? Malam ini pasti tepat malam bulan purnama. Dalam perhitungan penanggalan Jawa malam ini pasti tepat tanggal 15. Rembulan tepat ada di tengah dan menampakkan diri sepenuhnya. Teruskan penjelasanmu. Desak Pram ketika Kumala berhenti bicara. Tapi suara yang terdengar hanya suara mendesak beberapa kali, diselingi suara menggeram yang bergetar seperti orang kedinginan. Percepat jalannya mobil, Pram. Percepat sampai di rumah. Baik, baik. Kuusahakan lebih cepat lagi. Malah Pram mematuhinya dengan harapan dapat mengurangi rasa paniknya. Tapi ternyata usaha Pram sia-sia, karena beberapa saat kemudian mobil terjebak dalam kemacetan. Maju tak bisa, mundur tak bisa. Aduh. Kenapa lama sekali sampai di rumah? Geram Kumala dengan suara menggigil. SSSHHAH. Cepatlah, Pram. Cepat, tanda seru. Jalanan macet, Mala. Di depan sana tampaknya ada kecelakaan. Ambil jalan lain. Tolol. Bentak Kumala Dewi menandakan semakin panik. Tak ada jalan lain yang bisa kita tempuh, Mala. Kita berada di jalanan satu jalur dan tak ada belokan lain, tanda seru. Pramuda menyempatkan melirik lewat spion karena suara di belakang semakin gaduh. Samar-samar terdengar suara nafas orang yang ingin menangis. Akhirnya, Pram mendengar ucapan Kumala yang bernada tangis. Oh, tidak, jangan sekarang. Oh, ibu tolong aku. Dia menangis. Pikir Pramuda dengan jantung berdetak-detak. Ia sempatkan diri menengok langsung ke belakang. Namun pandangan matanya terhalang sandaran jok tengah. Kumala Dewi bagaikan bersembunyi dengan merapatkan tubuh dengan lantai mobil. Mala tanda seru. Mala tanda seru. Pramuda mencoba menegurnya dengan hati-hati sekali. Oh, jangan sekarang. Oh, lekaslah. Pram, lekas bawa aku ke rumah, tanda seru. Pinta Kumala dalam suara tangis, isapnya terdengar jelas, dan entah apa yang dilakukannya hingga suara gaduh itu masih terdengar terus di sela-sela tangisnya. Begitu Pram berhasil lolos dari kemacetan, ia segera tancap gas kuat-kuat. Mobil meluncur ke rumah dengan kecepatan tinggi tanpa rasa takut kena tilang oleh petugas di perempatan jalan. Bahkan lampu merah berani diterjang oleh Pramuda dan untungnya sedang tak ada petugas di sana. Sampai di depan rumah, Pramuda membunyikan klakson beberapa kali menandakan tak sabar menunggu kemunculan Mak Supi untuk membukakan pintu pagar. Bahkan Pramuda segera melongokkan kepalanya dari pintu mobil ketika Mak Supi tampak mulai keluar keras. Cepat buka pagarnya, Mak. Suruh buka pula garasinya. Ujar Kumala di sela nada tangisnya. Buka juga garasinya, Mak. Cepat. Mak Supi pun menjadi gugup dan ikut panik mendengar seruan itu. Tak biasanya Pramuda berseru demikian. Berarti ada sesuatu yang tak beres pada diri mereka, pikir Mak Supi. Kala itu mobil pun segera masuk ke dalam garasi. Kumala masih sempat berseru, tutup pintu garasi dan biarkan aku di dalam mobil. Pramuda sendiri yang segera menutup pintu garasi dengan tergesa-gesa. Namun ia tidak segera meninggalkan Kumala dalam mobil sendirian.
Jelas hal itu tak mungkin dilakukan Pramuda, karena ia tak ingin Kumala menghadapi kesedihan seorang diri. Matikan lampu garasi dan tinggalkan aku, Pram. Seru Kumala sambil sesekali mendesah dan mengisap pelik. Lampu garasi dipadamkan. Suasana di dalamnya sangat gelap. Tapi Pram segera membuka pintu mobil bagian belakang. Ram, jangan memandangku. Pergi sana. Pergi. Pramuda tak melihat apa-apa karena gelap. Namun ia mencoba membujuk Kumala. Izinkan aku membantumu, Mala. Tidak. Pergi sana. Kumala berseru dalam tangis. Kalau kau tak izinkan aku membantumu, aku tak akan pergi dari sini. Aku akan tidur di lantai garasi sampai kau turun dari mobil dan kamu pindah kamar. Kumala menjadi jengkel. Agaknya Pranala benar-benar tak mau meninggalkannya. Akhirnya ia berkata dengan isak tangis yang masih menyayat hati Pramuda. Pram, kau memaksaku rupanya. Kumala, kalau merasa sebagai sahabatku, kalau kau menganggap aku adalah saudaramu, mengapa tak izinkan aku menanggung beban kamu, Mala? Kau tidak adil. Kekerasan hati Pramuda yang ingin ikut menanggung kesedihan bersama itu membuat Kumala akhirnya menyerah. Ia mulai berkata lembut dalam tangis yang mengharukan hati pemuda itu. Pram, kau benar-benar mau menganggapku sebagai saudaramu? Hanya itu yang bisa kulakukan untukmu, sesuai dengan harapanmu, Mala. Kau tak akan kecewa padaku jika kau tahu beban kedukaanku. Tak ada kata kecewa bagiku, Mala. Gadis itu diam sejenak. Pramuda masih belum bisa melihat keadaan Kumala karena pintu mobil hanya terbuka sedikit dan suasana masih gelap. Tangis Kumala kian jelas di telinga Pramuda. Namun beberapa saat kemudian, suara gadis itu terdengar parau di sela tangisnya. Berjanjilah untuk tetap menyimpan rahasia ini, Pram. Aku berjanji, Mala. Bahkan aku bersumpah untuk tetap menjaga rahasia apapun darimu. Tegas Pramuda dengan hati semakin berdebar-debar. Pram, seharusnya malam ini aku ada di dalam kamar, tak boleh kemana-mana. Karena malam ini adalah tepat malam bulan purnama. Mengapa kau harus ada di kamar? Karena pada malam bulan purnama, kutukan untuk ibuku terjadi pula pada diriku. Hanya satu malam purnama saja aku tak mengerti maksudmu, Mala. Akhirnya gadis itu menyalakan lampu mobil bagian tengah dan pintu mobil bagian belakang dibuka lebar-lebar. Dekatlah kemari, Pram. Suara itu begitu lembut dan menghibah hati. Pramuda pun mendekat dan melongok ke dalam. Tanda seru. Mala, tanda seru. Pramuda menjerit keras karena kagetnya. Ia sempat terlonjak mundur dengan mata mendelik dan wajah sangat tegang. Inilah aku, Pram, ucap Kumala sambil menangis. Air matanya kian membanjir di permukaan wajah cantik itu. Wajah memang tetap cantik, rambut tetap terurai panjang, tapi tubuh Kumala telah berubah. Tubuhnya bersisik warna kuning emas dan bentuk anatomi tubuhnya sedikit berubah hingga menyerupai badan ular. Kedua kakinya mengecil, demikian pula kedua tangannya. Kumala justru melepaskan gaun yang dikenakan hingga kini tampak jelas di mata Pramuda. Keadaan tubuh yang seharusnya mulus dan seksi itu berubah menjadi tubuh seekor ular besar, bersisik dan berkilauan lendir yang menebarkan wangi cendana campur pandan itu. Perubahan itu terjadi dari bagian bawah sampai leher. Sementara bagian leher ke atas masih berwujud kepala manusia cantik yang mencucurkan air mata. Pramuda tak bisa bicara sepatah kata pun. Bahkan untuk menggerakkan mulutnya agar tak ternganga, ternyata sulitnya bukan main. Pram mengalami syok begitu melihat kenyataan di depan matanya. Hati kecilnya ingin membantah bahwa apa yang dilihatnya adalah sebuah mimpi belaka. Tapi suara Kumala yang terisak-isak masih jelas didengarnya, sehingga ia yakin itu bukan mimpi. Inilah Dewi Ular. Barangkali tak akan ada lelaki yang benar-benar bisa mencintaiku dengan tulus jika ia tahu setiap bulan purnama aku akan berubah menjadi seperti ini, Pram. Tapi kehidupan ini harus menjalani sebagai hukuman dari Yang Maha Dewa. Sedikit demi sedikit Pramuda mulai dapat menelan air liurnya sendiri. Jantungnya mulai terasa berdetak kembali. Nafasnya sangat sesak, namun dapat dihelanya. Tetapi pikirannya masih kosong dan tak mengerti apa yang harus dilakukan pada saat itu. Kau sudah puas melihat kenyataan ini, Pram. Jika sudah puas, tinggalkan aku dan biarkan aku ada di mobilmu sampai esok pagi. Pergilah tidur dan jangan berpikir tentang diriku, Pramuda. Akhirnya pemuda itu pun melangkah dengan linglung. Tangannya sempat berpegangan dinding garasi untuk mencapai pintu tembus ke serambi belakang. Pramuda bagaikan sesosok mayat hidup berjalan menuju kamarnya dalam kepucatan wajah dan pandangan yang hampa sekali. Tuan, apa yang terjadi pada Non Kumala? Tanya Mak Supi yang ikut mencemaskan suasana di dalam garasi ketika ia mendengar suara teriakan Pramuda tadi. Pertanyaan itu tak dapat dijawab oleh Pramuda. Ia langsung terhempas di atas ranjang dan membiarkan pintu kamar tetap dalam keadaan terbuka. Mak Supi tak berani masuk, hanya memandang dari luar kamar. Sebentar memandang ke arah pintu tembus ke garasi. Tapi ia tak berani masuk ke sana. Bulu kuduknya selalu merinding jika matanya menatap pintu garasi dan hatinya berhasrat untuk menengok Kumala. Seakan ada kekuatan gaib yang menghampiri dan mencegahnya untuk tidak datang ke garasi. Tapi esok harinya, Kumala Dewi telah berubah kembali menjadi sosok gadis cantik yang mempunyai senyum bidadari. Senyum itu tetap mengagumkan dan mendebarkan hati Pramuda. Hubungan mereka tetap berlangsung sebagai sepasang saudara yang sama-sama menyimpan rahasia tersebut. Bahkan Mak Supi pun tak tahu tentang misteri malam bulan purnama bagi Dewi Ular itu. Hal yang dipikirkan oleh Kumala pada hari berikutnya adalah langkah berikut yang harus diambilnya. Apakah ia harus tetap tinggal bersama Pramuda atau mencari tempat sendiri dan hidup sebagai gadis mandiri? Jika kau hidup sendiri dan kita berpisah, aku takut Rohwani datang lagi, ujar Pramuda. Bukankah kau pernah bilang bahwa Rohwani berhasil lolos dari genggamanmu? Sekarang sudah tidak. Pada malam purnama itu, Rohwani sebenarnya datang lagi, ingin bercumbu denganmu. Tapi ia tak tahu bahwa dalam keadaan seperti itu kekuatanku menjadi sangat tinggi dan paling tinggi, sehingga aku berhasil menghancurkan Rohwani. Ia tak akan muncul lagi, kecuali dalam mimpimu. Dalam mimpiku. Pramuda terperanjat dan menjadi tegang. PAMAT. Oke, para readers sekalian, demikian serial Dewi Ular dalam episode perdana Roh Pemburu Cinta. Ini adalah salah satu cersil favorit yang sering saya baca. Lumayan cukup menghibur dan ada sedikit intrik-intrik di dalamnya dan cukup membuat kita terhibur. Banyak serial-serial yang bisa kita saksikan dalam postingan-postingan selanjutnya. Oke teman-teman, para eddaber sekalian, jika kamu suka dengan postingan ini, silakan like dan share, dan jangan lupa subscribe. Sampai bertemu di postingan-postingan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Battery menunjukkan 50%.